Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita kali ini kembali mengomentari Diri Juli yang judulnya Uji Emisi Mu'alaf Cerdas ala Aktivis Gereja. Kita akan langsung aja videonya, besok akan kita komentari guys. Itu semua pertanyaan itu akhirnya terjawab satu persatu. Bagaimana Alkitab itu ditulis, bagaimana bisa ada perubahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, sementara Yesus sendiri bicara pakai bahasa Aramaik, ya kan, bahasa Ibrani. Tapi kemudian kenapa kitab tertua yang ditemukan itu berbahasa Yunani? Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam video kali ini saya mau menanggapi seorang ibu mualaf yang digadang-gadang sebagai mualaf yang cerdas gitu ya. Benarkah ibu ini adalah seorang mualaf yang cerdas? Mari kita takar kejar. Guys ya, mualaf itu ya ketika dia memutuskan hijrah dari Kristen itu udah cerdas. Kenapa? Karena dia mempertanyakan kelogisan dan kemasuk-akalan dari agama sebelumnya gitu. Ya itu startnya udah cerdas itu. Ketika dia sudah mampu membedakan antara yang benar dan salah, belum lagi dari Islam lah guys. Ya keluar aja dari agama sebelumnya gitu kan. Bahkan dia menjadi ateis pun itu udah cerdas ya. Jadi misalnya saya berada di suatu agama, lalu saya merasa ini kok aja nggak masuk akal ya. Ini bab awal baru kayak bab Trinitas itu. Yang itu pun Jacques Lewis itu memang nggak bisa dijelaskan pakai ilmu matematika dan ilmu pasti itu. Ya itu namanya sama aja yang mengatakan nggak masuk akal gitu, ya kan? Karena nggak bisa digaji kan. Kalau bisa digaji berarti kan nggak masuk akal gitu. Nah itu kalau mereka memutuskan untuk keluar aja udah bagus itu guys. Dalam artian mereka sudah cerdas itu, karena mereka bisa melihat yang mana logis mana tidak gitu. Nah, mereka tes pun sih sudah cerdas itu. Nah, apalagi kalau mereka menemukan agama benar itu Islam itu lebih cerdas lagi gitu kan. Rasanya sampai di mana? Saya kok tertantang untuk menanggapi ibu ini gitu ya, karena jangan sampai apa yang disampaikan oleh ibu ini menjadi dianggap sebagai sebuah kebenaran bagi orang di luar sana yang tidak tahu apa-apa. Sebelumnya mari kita melihat video yang pertama berikut ini. Emang di mana Yesus bilang bahwa dia adalah Tuhan? Saya bilang ayat yang saya pegang itu Yohanes 14 ayat 6. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup loh. Nggak ada yang sampai kepada Bapa kalau nggak. Sekarang kamu baca coba lengkap satu perikop itu. Apakah di situ Yesus sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan? Itu saya baca lagi. Saya pelajari lagi betul. Dan ternyata saya akhirnya mengerti bahwa yang dia maksud di situ Yesus tidak sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Dia sedang berbicara bahwa ketika kamu mau ibadah kamu itu sampai kepada Bapa, ibadahlah seperti saya, sebagaimana Yesus. Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sebagaimana aku beribadah kepada Allah, begitulah kamu beribadah kepada Allah. Maka ibadah kamu akan sampai kepada Allah. Karena bicara soal ibadah itu kan bicara sampai kepada surga, kepada Allah. Seperti jalan fisik gitu, bahwa seperti kamu lihat peta gitu. Bukan seperti itu. Biar bagaimanapun juga bicara soal surga itu bicara soal ibadah. Jadi sebagaimana aku beribadah, demikian pula kamu harus beribadah kepada Allah. Dan sebenarnya akhirnya saya mempelajari kembali ya Alkitab itu. Saya membaca lagi, benar juga yang dia bilang benar. Tapi saya belum yakin langsung di situ. Saya belajar 2 tahun untuk hal itu. Akhirnya saya baca lagi semuanya. Nah, juga ya Bebe ya. Ibu ini orang yang cerdas. Dia nggak langsung percaya guys. Dia ketika dia melakukan sesuatu, dia mempelajari pakai sampai 2 tahun. Itu orang cerdas gitu. Jadi dia ini nggak seperti di Juli atau seperti itu yang menerima mentah-mentah gitu aja teologi. Jadi kan katanya kan kita lihat di teolog dulu deh gitu. Jadi mereka ini tidak mempelajari lagi gitu apa yang diterimanya gitu. Kalau ibu ini tidak, dia mempertanyakan itu. Bahkan ketika dikasih kebenaran, ibu ini langsung percaya, dia pelajari lagi guys. Dia pelajari terus. Nah itu orang cerdas gitu. Dia orang cerdas itu adalah orang yang mau belajar.
ya. Karena kalau orang yang nggak mau belajar itu gimana dia mau cerdas? Karena kunci kecerdasan adalah maunya belajar, gitu guys. Satu persatu saya pelajari lagi. Saya seperti baru terbuka gitu loh. Jadi kayaknya selama ini kalau kita ngelihat gambar gajah tuh dua dimensi, sekarang saya melihatnya jadi 4 dimensi. Saya muter. Saya tahu bahwa gajah itu gendut. Dia nggak hanya besar, tapi dia gendut juga. Bahwa dia punya 2 kuping, bukan hanya sebelah kupingnya gitu. Jadi artinya saya bisa mempelajari, saya bisa melihat, mengerti isi Alkitab itu secara keseluruhan. Dia bilang kamu harus baca Alkitab itu secara keseluruhan, jangan sepotong-sepotong. Ketika kamu membacanya sepotong-sepotong, yaitu pemahaman kamu seperti itu. Di video yang pertama ini, menurut ibu ini bahwa Yohanes 14 ayat 6 sama sekali tidak membicarakan tentang ketuhanan Yesus. Dan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Melainkan Yohanes 14 ayat 6 ini berbicara tentang ibadah. Jadi kalau kamu ibadahmu mau sampai kepada Bapa, harus beribadah kepada seperti Yesus. Jadi itu menurut ibu ini tadi. Nah, saya senang sekali sebenarnya kalau disuruh membahas Yohanes 14 ayat 6 karena ini adalah judul skripsi saya dulu. Nah, benarkah Yohanes 14 ayat 6 ini tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, nanti kalau saya menunjukkan bahwa Yohanes 14 ayat 6 ini Yesus adalah Tuhan, ibu kaget, ibu bingung, atau Ibu ini udah belajar 2 tahun mempelajari perikop lengkap itu guys gitu ya. Jadi gimana dia mau bingung? Makanya Anda sampaikan saja. Nanti saya akan yang saya sampaikan ini sebenarnya ibu tuh bisa sampaikan. Tapi kita akan apa namanya ya? Karena ibu mungkin nonton video ini gitu. Jadi kalau sempat saya ngomong, ibu tuh ngomong dua orang yang akan menyangka Anda gitu. Jadi Anda jangan main klaim dulu gitu kan. Anda tinggal buktikan saja dan kita akan komentari. Itu aja gampang ya guys. gimana? Ya terserah ibu lah ya. Nanti yang penting tugas saya adalah menjelaskan ini dengan benar. Mari kita menuju kepada Yohanes 14 ayat 6. Saya akan membacakan satu perikop penuh karena ibu ini tadi menyinggung satu perikop penuh bahwa sebenarnya dalam satu perikop penuh ini juga tidak membicarakan tentang ketuhanan Yesus. Mulai ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada... Ingat, percaya kepada dua oknum ya. Percaya kepada Allah dan percaya juga kepada aku. Jadi ada dua, sama kayak Nabi Muhammad juga ngomong gitu kan. Atau Nabi Ibrahim, Nabi Daud, percaya kepada Allah dan percaya kepada aku. Allah itu yang mengutusku gitu. Jadi percayalah kepada yang mengutusku dan yang diutusnya gitu. Itu guys, ini jelas ada dua oknum gitu. Nah, kita sambung lagi. Aku. Jadi Yesus sekali lagi tidak hanya menyuruh murid-muridnya untuk percaya kepada Bapa, tapi juga percaya kepada Dia. Ya tentu, nggak mungkin percaya kepada Bapa, nggak percaya kepada Dia gitu guys. Semua nabi mengajarkan untuk percaya kepada nabi itu ya. Namanya nabi menyampaikan suatu sama kayak gini deh, kayak menteri misalnya menyampaikan tugas dari presiden. Ya harus percaya kepada menteri karena menteri itu adalah mendapatkan tugas dari presiden gitu. Jadi kalau nabi, ini makanya di dunia harus paham ya. Kalau Yesus mengatakan percaya kepada Bapa, tapi jangan percaya kepada aku, ini jelas nggak masuk akal. Berarti dia bukan nabi dong. Tapi karena dia nabi, utusan dari Bapa, dari Allah, maka dikatakan dia adalah percaya kepada Allah dan percaya kepada aku. Itu biasa. Nabi pasti ngomong gitu, guys, ya. Ya. Makanya dalam hukum Islam ya dikenal ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad itu. Jadi percaya kepada dua-duanya. Apakah ketika dikatakan percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad itu adalah Tuhan? Enggak, guys. Kenapa percaya pada keduanya? Ya Juli, karena ya Yesus utusan Allah. Dia itu diutus Allah dan Allah sama Yesus. Jadi Anda harus percaya dua-duanya, satu paket, yang mengutus dan yang diutus. Itu loh. Itu nggak ada sama sekali bicara tentang ketuhanan, ya guys ya. Ini biar dipaham bahasa Indonesia deh guys. Kemudian di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan... Ingat, di rumah Bapakku. Nah, berarti dia nggak punya rumah guys.
saya mengatakan di rumah bapak saya, bapakku, berarti bukan rumah saya gitu. Nah, rumah bapaknya apa? Surga. Surga tuh milik bapaknya. Nah, Yesus ya dia belum pergi ke situ ya, tapi kalau dia telah pergi ke situ ya dan telah menyediakan tempat bagi mereka ini, ya kan? Dan dia akan datang kembali dan membawanya ke mereka ke sana gitu. Di mana dia berada, mereka itu berada. Nah, kalau dia ada di surga dan muridnya berada di surga juga di rumah bapaknya, ya berarti Yesus sama muridnya. Apakah muridnya juga Tuhan gitu kan? Nah, Yesus di rumah bapaknya apakah dia Tuhan? Enggak guys gitu, ya kan? Nah, kalau pertama itu bukan rumah Yesus, rumah bapaknya, bukan rumah Yesus apalagi rumah pengikutnya. Lalu Yesus katakan dia sama-sama dengan mereka di surga. Dia sediakan tempat dulu, baru nanti bawa muridnya. Nah, mereka sama-sama di surga itu, dia Yesus sama muridnya nanti. Nah, bapaknya punya rumah ini. Nah, apakah Yesus Tuhan? Ya, padahal dia nggak punya rumah. Lalu apakah muridnya juga ikut Tuhan karena ikut sama dia di surga gitu? Nah, dan faktanya ya, Yesus tidak pernah kembali menjemput muridnya. Ya, muridnya tidak ada, muridnya coba Anda lihat. Ada nggak ada baca Alkitab di mana Yesus datang jemput muridnya bawa ke surga? Nggak ada guys. Dalam artian belum kejadian gitu. Ya kan? Nah, jadi ini sekali lagi ini belum kejadian ya. Jadi ayat ini masih berupa dan sebenarnya gini guys, kalau kita pakai logika ya, ini memang nanti akan kejadian nanti. Makanya ya itu nanti kejadian di hari akhir. Jadi di mana tiap umat itu ada pengikutnya gitu. Jadi bukan ini ayat belum berlaku lagi ya. Kata-kata Yesus ini dia mengatakan jemput pengikutnya belum berlaku. Nah, kita sama lagi guys. Apa yang mau disampaikan di Juli ini? Tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke... Nah, ingat, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan situ. Ini ngomong tentang jalan guys, bukan tujuan. Tujuannya apa? Surga, rumah bapaknya. Jalannya apa? Yesus. Yesus adalah penunjuk jalan. Karena Yesus kan katakan nih, kemana aku pergi, kamu tahu jalan situ. Nah, kayak saya nih, saya mau pergi ke sana. Nah, saya mau pergi ke sana, jadi kemana saya pergi itu orang tahu. Saya lewat mana, jalan mana, karena saya yang jemput gitu kan. Nah, itu jadi Yesus cuma sebagai penjemput gitu guys, bukan Tuhan gitu loh. Dia cuma jalan gitu. Jalan menuju tujuan gitu. Tujuannya apa? Surganya, yaitu rumah bapaknya, rumah Tuhannya gitu guys. Itu logika berpikirnya. Situ. Jadi Yesus akan pergi kepada rumah Bapa di surga, ke tempat Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya, bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Kalau Yesus bukan Tuhan, Percaya kepada dia, Muslim juga percaya kepada dia, tapi percaya sebagai apa? Ya sebagai jalan. Ya, kalau kami Muslim Islam itu percaya Yesus sebagai jalan, yaitu Nabi. Kalau Kristen percaya Yesus sebagai tujuan, alias Tuhan kan? Jadi itu bedanya. Jadi Yesus sebagai jalan atau tujuan. Itu aja kuncinya. Karena dia sebagai jalan, berarti dia sebagai Nabi. Ya untuk sampai pada tujuannya yaitu Bapaknya, Tuhannya guys. Itu logika berpikirnya. kenapa Dia punya kuasa atas murid-muridnya, kita semua, bahwa kita nanti akan bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, dia nggak tahu ya. Kalau nanti tiap nabi itu punya kuasa seperti itu gitu. Karena tiap nabi ada pengikutnya gitu, ya kan? Jadi nabi itu semacam perwakilan kita nanti. Mereka dikasih kuasa guys. Nanti Nabi Muhammad itu ada pengikutnya, ya berkuasa ada pengikutnya. Nanti Yesus ada pengikutnya, Ibrahim ada pengikutnya gitu. Nah, perlu diketahui ya. Ada yang mengatakan ya, sesungguhnya aku tidak dapat berbuat apa-apa diriku sendiri ya. Jadi dan itu jelas berarti dia nggak mampu buat apa-apa dari dia sendiri. Berarti dia dikasih guys. Sekali lagi lalu dikatakan lagi kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Diberikan, berarti dia nggak punya guys. Orang yang diberi itu artinya nggak punya. Saya diberi kerjaan, berarti saya nggak punya pekerjaan aslinya kan. Nah, yang punya kerjaan siapa? Yang beri saya kerjaan, berarti dia bosnya. Saya bukan bos, saya hanya pekerja guys. Nah, saya diberi uang, berarti saya nggak punya uang sebenarnya gitu loh. Yang punya uang siapa? Yang ngasih saya uang gitu loh guys. Nah, kalau uang saya diambil sama dia, ya saya jatuh miskin lagi gitu loh.
Sama kayak Yesus. Yesus ketika diberi, ya, dia bisa juga ditarik gitu, guys. Makanya itu kalau diberi itu nggak kekal gitu. Diberi, guys. Oh my God. Orang diberi berarti nggak punya gitu. Nah, Yesus nggak punya kuasa sebelum diberi. Setelah diberi baru dia punya. Dan ingat itu bukan kuasa dia, tapi kuasa yang diberi gitu kan. Nah, jadi yang punya kuasa siapa sebenarnya? Tuhannya, yaitu Allah. Itu lagi berpikirnya, guys. Dari sini saja sebenarnya sudah nampak bahwa ayat ini sudah menjelaskan tentang keilahian Yesus. Mari kita Ilahinya dari mana? Kemanusiaan Yesus, ya kan? teruskan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya. Nah, ini Tuhan ini, guys. Bahasa Inggrisnya Lord, ya lagi ya. Dan lucu atau Thomas manggil Yesus Tuhan gitu. Kenapa? Ini kita cek Alkitab terbitan lama, itu Tuhan, guys. Lord gitu. Ya kan? Makanya ada perubahan dari kata Tuhan ke Tuhan gitu. Tuhan ke Tuhan gitu. Nah, yang paling jelas itu ada di ayat waktu itu Yesus katakan akulah guru dan Tuhan. Nah, guru dan Tuhan tuh nggak nyambung. Kenapa? Tuhan tuh nggak ada lawannya, nggak ada yang sama sebanding seumpama serupa dengan dia gitu. Nah, kalau guru dan Tuhan cocok, Tuhan guru, Tuhan tanah, itu kan, Tuhan apa lagi? Nah, jadi guru dan Tuhan gitu. Yesus itu adalah Tuhan guru dan Tuhan. Jadi apa namanya? Ini maksudnya Tuhan, Lord. Kalau bahasa Inggrisnya God gitu. Jadi God dan Lord beda. Kalau God itu nggak mungkin ya Tuhan, tapi kalau Lord ya adalah Tuhan gitu. Bisa diartikan Tuhan tapi itu paksa, guys, memaksakan itu. Karena ada satu ayat yang saya lupa, guys ya. Itu dijelaskan posisi antara Allah dan Yesus. Di situ ayat itu ya menyebutkan kalau Allah itu disebut God bahasa Inggrisnya alias Tuhan, dan Yesus sebagai Lord alias Tuhan, guys. Jadi ada beda penyebutan. Yang satu Allah God, Yesus Lord, guys. Itu jelas beda posisi keduanya kan. Jadi keduanya nggak sama-sama God, guys. Atau nggak sama-sama Lord gitu. Nah, itu poinnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini perlu dipahami ya. Nih, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, saya ya, kita beribadah tujuannya untuk siapa? Tujuan ya. Untuk siapa kita beribadah? Berbuat baik ini untuk siapa? Kepada siapa? Kan kepada tujuan, bukan pada jalan kan? Jalan itu adalah sarana, guys. Tujuan kita adalah Jakarta. Jalannya lewat lintas Sumatera. Jadi tujuan kita mau ke Jakarta, bukan ke lintas Sumatera. Lintas Sumatera itu adalah sarana agar kita sampai ke Jakarta, sama kayak Yesus. Yesus cuma jalan alias nabi untuk sampai kepada Allah. Tuhannya yaitu Allah. Nah, kalau dikatakan dia satu-satunya waktu itu ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu pada zaman itu memang dia utusannya. Musa udah nggak ada, Nabi Muhammad belum lahir. Nah, kalau dia dimaksudnya adalah dia satu jalan, yang lain itu nggak ada semua, ya kan? Lalu umat Nabi Musa gimana? Umat Nabi sebelumnya, waktu itu sebelum ada. Yesus kan baru ada abad keberapa itu? Abad sebelum Masehi berapa gitu kan? Nah, dia baru ada di situ, ya. Sebelumnya itu belum ada, itu belum dilahirkan. Bagaimana dengan manusia yang sebelum ada dia gitu? Itu loh, guys. Nah, itu dia. Kalau sekarang masih mending lah, masih bisa dikatakan coba ikut Yesus gitu. Tapi bagaimana umat sebelumnya gitu? Apa mereka semua tuh ibaratkan jalan kan belum ada. Jalan itu kan mau dibentang gitu. Ketika kalau Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran hidup, ketika dia lahir berarti jalan itu terbentang gitu. Berarti sebenarnya kan ada jalan itu, ya kan? Benar nggak? Misalnya kita katakan jalan Sumatera ada jalan menuju ke Jakarta, ya. Nah, berarti kalau belum dibangun, dari mana? Nah, jadi maksudnya satu-satunya ini adalah waktu itu gitu. Ngerti gak? Waktu itu dia, karena jalan yang lain udah nggak ada gitu, guys. Gitu. Nah, kalau jalan tadi beda sedikit nih gini. Anggaplah jalan lintas Sumatera. Kalau begini lah misalnya, kita bikin jalan dari sini ke kampung sebelah misalnya kan. Nah, kita punya program tiap jalan tiap tahun tiap 5 tahun mungkin jalan itu kita atau jembatan ya gampangnya itu tiap tahun 5 tahun dirobohkan, akan dibikin jembatan baru. Kenapa? Karena
untuk mencegah supaya nggak roboh gitu guys, karena kan jembatan kan ada umurnya, anggaplah 10 tahun atau berapa tahun lah gitu. Nah, ketika jembatan itu berdiri ya lewat jembatan itu, ketika roboh dibikin jembatan baru kan lewat jembatan baru gitu, dan lama kan udah ada lagi gitu. Nah sama kayak itu guys, nah itu logika berpikirnya seperti itu, jalan bukan tujuan, itu aja poinnya. Nah, ayat inilah yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang Islam bahwa Yesus sebenarnya hanya jalan tujuan. Di ayat yang pertama, kedua, ketiga tadi itu sudah jelas ya bahwa Yesus ada di mana? Di surga gitu ya. Yesus itu di bumi, lalu dia pergi ke surga. Elia juga ke surga, jangan lupa. Dan nanti pengikutnya itu juga akan di surga juga bersama-sama Yesus gitu. Jadi itu bukan membuktikan kalau dia Tuhan gitu. Elia juga naik ke surga kan. Nah, jadi kalau patokannya Yesus di surga lalu dia Tuhan, itu wah, padahal yang punya rumah dia tua, bapaknya yang punya rumah gitu. Itu loh guys. Jadi sebenarnya apa ini logika sederhana loh, nggak perlu Anda tuh berpikir keras sebenarnya. Tapi ini dia nggak ngerti atau gimana, saya nggak paham nengok logika berpikir dia nih guys. Nah, di ayat ke-6 Yesus menegaskan lagi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sepanjang sejarah tidak. Pada zaman itu, jadi gini guys, nggak perlu sebutin gitu, nabi-nabi itu ya nggak perlu nyebutin sebenarnya gitu ya. Misal gini deh, ada satpam misalnya, security misalnya kan. Nah, security misalnya kan, shift pagi shift sore. Nah, shift pagi ya, orang menuju Pak RT lewat dia. Nah, dia tipenya nggak mau banyak ngomong nih, dia diam aja gitu. Cuman orang itu harusnya tahu kalau cuman dia jalan untuk menuju Pak RT. Orang tuh bisa ke apa namanya, ke tukang roti depan rumah, depan kantor lurah, atau pergi ke tetangga sebelahnya. Dia harus ke satpam itu untuk nemui Pak RT, karena satpam itu jalan di Pak RT. Dia orangnya cerewet ya kan. Nah, jadi dia diam aja gitu guys. Nah, ada shift sore ya, tiba-tiba ada dia nyolong cerewet nih guys, dia katakan ya, apalagi kemudian ada orang yang nggak tahu itu, lalu dia katakan gini, saya mau jumpa Pak Lurah, Pak, kata dia kepada tukang roti. Nah, tukang roti bilang kan, kamu kok ke saya? Kamu itu sama pemilik jaga itu. Dia jalan menuju Pak Lurah. Kamu harus temui dia. Dia bawa kamu kepada Pak Lurah nanti gitu kan. Nah, lalu dia ngeyel guys. Lalu apa kata sapam tadi? Akulah jalan menuju Pak Lurah. Kamu nggak bisa sampai Pak Lurah kalau melalui aku gitu. Kalau roti itu nggak ada urusan sama Pak Lurah gitu, sama yang lainnya. Aku jalan menuju Pak Lurah, aku jaga pintu ini gitu. Nah, nah besok ganti shift lagi. Nah, rupanya urusan orang ini belum kelar. Besok dia balik lagi, tapi pagi. Ingat, Bapak yang ngomong akulah jalan ini shiftnya sore. Datang dia pagi. Lalu jumpa ya orang yang diam-diam itu aja kan. Nah, dia mau menuju Pak Lurah gitu. Lalu dia tengok orang kemana gitu ya kan. Nah, lalu kata dia, mana security kemarin? Kemarin dia shift sore tuh, nanti sore masuk. Kenapa? Wah, kalau itu saya bisa Pak Lurah dong. Kenapa gitu? Dia bilang, akulah jalan menuju Pak Lurah. Kalau tidaknya sampai Pak Lurah, jangan milih aku. Nah, apa jawaban security pagi? Ya iya loh bro, kamu datangnya sore harus lewat dia, nggak ada bisa sampai kepada Pak Lurah kecuali lewat dia, karena dia shift sore jaga waktu itu. Kalau pagi ini aku yang bertugas gitu loh, jadi kamu harus lewat aku gitu. Kalau kamu melihat dia, tunggu di sore gitu loh guys, gitu. Jadi kalau misalnya dipaksakan dia ditelepon nih, bro, ini orang butuh apa nih, ya yang shift sore harus datang dong, ya kan? Datang lagi gitu kan. Masuk kerja dia, baru dibawa orang ini ke Pak Lurah. Itu pun nilai aturan. Kenapa bukan shift dia gitu? Nah, sama kayak Yesus. Shift Yesus adalah setelah shiftnya Nabi Musa. Shift Nabi Musa setelah Nabi apa gitu? Ibrahim. Ibrahim sudah Nabi Daud. Daud misalnya setelah Nabi Nabi Sulaiman misalnya. Jadi semua tuh pakai shift-shiftan guys pada masa-masanya gitu. Nah, shift setelah Yesus itu adalah shift Nabi Muhammad gitu. Nah, Nabi Muhammad itu ya, itu berlaku hingga ke akhir zaman guys, lewat dia gitu ya kan. Nah, karena ajarannya lagi yang berlaku gitu. Jadi sebenarnya itu gampang loh kalau memahami jalan nih guys. Jalan nggak mungkin dong kata apa misal gini nih,
yang tadilah dia mau ketemu Pak Lurah, lalu dikatakan sulit itu, akulah jalan menuju Pak Lurah. Tidak ada sampai Pak Lurah terimalah aku. Tiba dia masuk Pak Lurah gitu. Kamu mau nyari siapa gitu kan? Eh, apa namanya? Saya mencari Pak Lurah. Ya saya tujuan kamu kan? Bapak bukan jalan ya? Loh, saya jalan menuju siapa? Saya tujuan kamu. Jalannya itu tadi, sapam tadi yang jaga depan itu. Dia jalan menuju saya, dia ngantar kamu saya. Kalau nggak lewat dia, kamu nggak sampai saya. Kamu bisa lewat tukang roti atau lewat tetangga kamu atau lewat sapam pagi, nggak bisa. Dia shift sore yang kamu temuin tadi itu, itulah waktu dia jaga, yang bertugas gitu. Yang sebelumnya udah nggak berlaku lagi. Nah, lakunya kapan? Besok lagi gitu loh guys. Apalagi kalau kayak jabatan yang nggak ada gantinya ya, misalnya ada security yang memang dia jaga full tuh pagi sampai sore gitu kan, sampai malam gitu, sampai sore lah dari kantor gitu kan. Nah, dia udah 5 tahun tugas tuh, ya dia yang jalannya, nanti 5 tahun ke depan ganti lagi gitu guys. Nah itu loh, jadi itu aja pun dia nggak ngerti tentang jalan gitu guys. Pernah ada orang yang berani mengatakan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup kecuali Yesus. Kalau orang nggak ada ngomong gitu bukan berarti dia nggak berani gitu. Ini logika berpikir gimana? Jadi kalau nggak ada orang ngomong gitu nggak berani gitu. Masa patokan berani itu adalah orang ada yang ngomong gitu? Aneh nih orang bener. Ya, ini orang benar-benar aneh guys. Jadi patokan dia berani apa enggak itu adalah ketika ada orang yang sama ngomong dengan Yesus gitu. Itu berani gitu guys. Padahal ini nggak ada nggak ada apa-apa loh. Cuman jelaskan gitu kan. Jadi gini, kalau gitu gini dong, saya katakan misalnya siapa ya, misalnya yang beda kayak siapa lah ya, siapa contoh guys, yang ada orang ya yang ngomong ya, menjelaskan kalau dia tuh adalah kayak sebenarnya jalan tuh nabi kan, jalan itu kan, jadi itu termin lain. Jadi ada orang istilahkan dia jalan, ada yang bilang dia nabi gitu kan. Itu sebenarnya kata lain dari nabi sebenarnya guys. Jalan nabi gitu. Jalan nabi, apa lagi sapam, bukan lurah ya. Jadi itu semuanya itu guys. Tapi kalau kalau lurah, Tuhan itu baru tujuan gitu. Jadi dia harus paham jalan itu sama dengan nabi gitu. Nabi diutus untuk jadi jalan kita untuk sampai kepada Tuhan. Karena nabi itu menggelar ajaran. Ajaran itulah jalannya. Gitu. Kalau kita nggak lewat ajarannya, kita nggak sampai ke Tuhan gitu guys. Itu loh pikirnya. Kata akulah ini yang menarik. Kata akulah dalam bahasa Yunaninya itu memakai bahasa ego eimi yang berarti aku, akulah, dan aku adalah. Kata ini menunjukkan eksistensi Yesus tanpa batas waktu. Kata yang sama dipakai oleh Allah ketika dia berbicara kepada Musa di dalam Keluaran 3. Eksistensi tanpa batas waktu ya. Yesus saja ada batas waktunya gitu guys. Ini makanya antara yang disampaikan dia dengan kenyataan nggak sama itu. Yesus punya batas waktu. Dia punya batas waktu kapan dia meninggalkan murid-muridnya. Dia punya batas waktu kapan dia hadir, yaitu ketika dilahirkan. Ya kan? Dia punya batas waktu guys. Bagaimana dikatakan dia tuh nggak punya batas waktu gitu? Ya kan? Nah, ini aja berarti nggak sesuai antara ucapan dengan ini kan. Jadi makanya ini ada suatu kekacauan dalam berpikir gitu. Orang yang punya batas waktu, maka dikatakan dia kan, aku akan pergi gitu. Kenapa dia pergi? Karena waktu udah habis. Tapi aku meminta pada Bapakku seorang penolong lain gitu. Tapi saatnya aku harus pergi dulu gitu kan. Nah, itu artinya dia punya batas waktu. Ada batas waktu dia untuk pergi, ya kan? Ada batas waktu dia untuk mati gitu. Ada batas waktu dia untuk dilahirkan ya guys gitu. Itu. Jadi ini nggak masuk akal. Ya, ini nggak masuk akal. Kalau disampaikan seperti tadi itu, berarti ada kemungkinan ya. Ini jelas, apalagi dalam bahasa Yunani kan. Ibu tadi mengklaim memang iya. Soalnya Yesus juga ngomong dalam bahasa Aramaik. Kok bisa tiba-tiba Yesus ngomong Yunani gitu loh guys. Dia kan sebut tadi dalam bahasa Yunania gitu kan. Itu logika berpikirnya gitu. Berarti kan orang nulis kitab dalam bahasa Yunani itu berarti tidak sesuai dengan bahasa asli Yesus gitu. Tiba gini loh guys ya. Pangeran Penggoro ngomong dalam bahasa Jawa. Tiba-tiba
penulisnya menulis dalam bahasa Belanda yang ngaco guys. Kenapa nggak tuliskan dalam bahasa Jawa biar tahu maknanya gitu, karena itu poin berpikirnya guys. Ayat yang ke-14. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 ketika Tuhan berbicara, aku adalah aku. Kata aku adalah aku ini dalam Nah, Septuaginta coba ya dengar ya. Bentar. Ini kan gini ya. juga memakai kata Nih. Kalau aku adalah aku beda sama aku tadi. Aku adalah jalan gitu. Itu jelas beda. Yang pertama, yang kedua ya guys. Ya. Kalau aku adalah aku, ya, itu sama dengan menegaskan aja sebenarnya. Aku ya aku gitu. Gitu kan? Nah, itu poinnya guys. Jadi ini sama sekali nggak ada merujuk kalau aku adalah aku tuh adalah Tuhan atau apa. Misalnya saya nih, kamu siapa? Aku. Siapa? Aku ya aku. Aku adalah aku gitu. Kamu si apa ya? Kemarinnya siapa ya? Enggak, aku adalah aku gitu. Jadi ketika orang menyebut aku adalah aku, apakah itu menandakan kalau dia Tuhan gitu? Misal saya nih, saya ditanya sama orang gitu kan, kamu Bobby kan? Ya aku gitu. Well, Bobby kan? Aku adalah aku, ya aku Bobby gitu. Nah, apakah itu berarti saya Tuhan? Nah, itu lo kira-kira sebenarnya seperti itu guys. Simple itu gitu kan kalau dia mau ngerti gitu. Ntar kita sambung lagi ya. hidup adalah kata ini menunjukkan eksistensi Yesus tanpa batas waktu. Kata yang Jadi faktanya Yesus tuh eksistensi kan keberadaan. Beliau tuh keberadaannya ada batas waktunya. Dia lahirnya kapan, ya kan, matinya kapan gitu kan. Apalagi perginya kapan itu batas waktunya ada ya. Jadi makanya saya katakan tadi ya. Ini kalau itulah kacanya kalau terjemahan itu kalau dia ngomong dalam bahasa Aramaik ya, menjadi Yunani diterjemahkan ke Yunani. Akhirnya menjadi error. Kayak Nabi Muhammad itu kan ngomong dalam bahasa Arab, ya terus kan dalam bahasa Arab kurang kan, nggak ada bahasa Yunani atau bahasa Italia, nggak ada gitu. Nah, nanti setelah itu baru terjemahkan dalam masing-masing bahasa gitu loh guys caranya. Dan itu memang langsung dari apa yang Nabi ucapkan itulah yang dicatat gitu. Kau ini kan tidak, Yesus ucapkan bahasa Aramaik ditulis dalam bahasa Yunani, yang ngaco gitu. Jadi kayak Nabi Muhammad ngomong dalam bahasa Arab, datang penulis kan diubahnya tuh menjadi bahasa Yunani, yang ngaco aja guys. Ya, jadi lagi ini jelas bukan suatu hal yang aneh. Kalau ada orang mengatakan kayak Allah mengatakan aku adalah aku, ya memang dia gitu kan. Yesus katakan aku adalah jalan, ya dia juga gitu, karena dia jalan gitu. Kalau aku adalah aku, kalau Allah yang mengucapkan berarti dia Tuhan. Kalau Yesus mengucapkan dia nabi, itu aja poinnya gitu kan. Bukan berarti kalau dikatakan aku adalah aku berarti Tuhan, enggak. Itu karena saya juga mengatakan aku adalah aku gitu. Ya kalau orang nggak percaya sama saya, ya kan, aku adalah aku, kamu nggak berubah kan jadi babi ngepet gitu kan, enggak, aku adalah aku gitu. Kalau jadi itu siapa kemarin, itu orang lain, aku ya aku gitu kan, selesai guys perkaranya gitu loh. sama dipakai oleh Allah ketika dia berbicara kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 ketika Tuhan berbicara, aku adalah aku. Kata aku adalah aku ini dalam Septuaginta juga memakai tanggapin guys, bentar ya. Tadi oleh Allah ketika dia berbicara kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 ketika Tuhan berbicara, aku adalah aku. Kata aku. Nah, firman Allah kepada Musa, ya, firman Allah kepada Musa, bukan Allah berbicara sama Musa. Ya, firman Allah pada Musa. Ya. Nah, ketika dikatakan firman Allah, belum tentu dia bicara gitu. Kan? Nah, sama kayak Nabi Muhammad itu menerima firman dari dadanya, itu kan kadang-kadang sampai sama Jibril gitu. Nah, jadi Allah berfirman itu udah dikatakan Allah berbicara, guys. Jadi ini orang nambah-nambah gitu. Ya. Jadi Allah berfirman pada Musa itu bisa dengan media apa saja, bisa lewat kayak kayak suara apa gitu, ibadah bukan suara Allah lah gitu, karena kan Yesus pernah berkata, Allah yang mengutusku, kamu tidak pernah mendengar suaranya atau melihat rupanya. Itu Yesus ngomong loh, kamu tidak pernah melihat Allah dan tidak pernah mendengar suaranya.
Jadi jelas itu berarti Allah berfirman pada Musa itu bukan bersuara pada Musa, berfirman melalui mungkin melalui hatinya atau bagaimana gitu guys, itu loh. Karena Allah juga pernah mengatakan tidak sanggup mendengarkan atau melihat aku gitu kan. Gunung-gunung aja kan hancur, itu ada baca dalam kitab. Jadi nggak ada yang sanggup gitu, termasuk Musa. Karena gunung-gunung aja hancur gitu. Kalau Allah bicara atau menampakkan wujudnya. Jadi ketika berfirman bukan berarti berbicara guys. Gitu loh logika berpikirnya. Adalah aku ini dalam Septuaginta juga memakai kata ego eimi, kata yang sama yang dipakai oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi jelaskan siapa Yesus. Bahasa apa guys? Bahasa Yunani Dia ya? adalah Sang Firman. Dia ngomong di bahasa apa? Bahasa Yunani ya. Ini saya perlu dengar baik-baik deh guys. Itu memakai bahasa ego eimi yang berarti aku. Sejak kapan Yesus ngomong dalam bahasa Yunani guys? Ini sudah tidak masuk akal. Ini yang membuat para mualaf itu meninggalkan agama mereka gitu. Saya tanya baik-baik, kapan Yesus ngomong dalam bahasa Yunani? Sehingga diartikan ini adalah menunjukkan eksistensi Yesus tanpa batas waktu, sedangkan makanya ngaco, makanya karena dia terbatas sama waktu guys gitu. Kata ada waktu dia pergi meninggal semacam lah. Ini adalah ngacunya kalau nggak langsung dari sumbernya guys. Nabi Muhammad ngomong bahasa Arab dong, disampaikan dalam bahasa Arab gitu. Yesus ngomong bahasa Ibrani kok disampaikan dalam bahasa Yunani gitu. Itu ngaco ya guys. Akulah dan aku adalah. Kata ini menunjukkan eksistensi Yesus tanpa batas waktu. Kata yang sama dipakai oleh Allah ketika dia berbicara kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 ketika Tuhan berbicara, aku adalah aku. Kata Ada nggak kalimat begini? Aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu gitu. Ini maaf ya, ini kurang kerjaan atau gimana guys? Coba kita ngomong. Coba ada ngomong deh gitu. Aku adalah aku yang mengutus aku padamu. Ini apa? Stand up komedi itu apa guys? Maaf guys, ini bukan menghina ya, tapi ini kita ngomong logis aja guys. Coba Anda ulang-ulang terus kata-kata ini ya. Aku adalah aku yang mengutus aku padamu. Yang ada belusukan guys. Bukan kalau mengutus ya orang lain gitu. Kata kerja mengutus. Masa mengutus diri sendiri? Mana ada bahasa Indonesia mengutus diri sendiri? Yang ada mengutus utusan gitu kan? Mengutus orang lain gitu. Kalau sendiri itu belusukan namanya. Aku adalah aku ya. Aku yang belusukan ke kampungmu. Itu wajar. Kalau aku ngurus aku ke kamu ngapain disebut gitu? Itu nggak perlu. Aduh guys. Aku yang mencangkul aku kepadamu. Aku yang memasak aku padamu gitu. Biasanya kalau kata kerja itu ada yang melakukan, ada yang dilakukan, ada objek, ada subjek, ada objek gitu. Itu kan gunanya kata kerja. Di awalnya basinya subjek, di akhirnya objek. Kalau kata kerja ketiga di itu awalnya adalah objek, belakangnya subjek. Misalnya Budi mengutus Andi, ya kan? Berarti Budi subjek, Andi objek. Ya kan? Andi diutus Budi, berarti Andi adalah objek, Budi subjek, kan gitu guys. Masa Andi mengutus Andi? Ini bahasa Indonesia dari mana gitu? Itu ya poinnya guys. Makanya kalau Yesus ngomong bahasa Ibrani ya bahasa Ibrani tulis gitu. Kayak Islam nih jelas. Ngomong bahasa Arab ditulis dalam bahasa Arab gitu, sehingga tidak ada kerancuan ini gitu loh, ya kan? Aku mengutus aku adalah aku mengutus aku padamu. Ya sudah deh, kalau memang itu mau bilang apa lagi aku kan? adalah aku ini dalam Septuaginta juga memakai kata ego
eimi. Kata yang sama yang dipakai oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Jadi jelaskan siapa Yesus? Dia adalah Sang Firman. Dia adalah Allah yang sama dengan Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi Allahnya mengatakan, kepada siapa kamu hendak menyamakan, mengumpamakan, membandingkan sehingga kami sama? Apa kepada Yesus? Berarti kalau Anda jawab pada Yesus, berarti Anda nggak ngerti yang disampaikan Allah tadi gitu. Ya kan? Itu poinnya, guys. siapa Yesus, Bu? Kenapa dia mengatakan ego eimi? Dan dia sama. Betul. Saya ngomong aku adalah aku. Ya, saya nggak pernah ngomong ego eimi gitu. Kenapa? Saya orang Indonesia gitu. Yesus dia orang Israel, bahasanya Ibrani. Sejak kapan yang dia ngomong bilang ego eimi gitu, bahasa Yunani gitu. Itu aja sudah kacau, guys. Dengan Allah yang berbicara kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14. Dari sini saja sudah jelas siapakah Yesus. Dia mengatakan, akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Kemudian akulah. Gimana Anda mau melalui yang lain, melalui Musa gitu? Berarti Anda nggak ikut Yesus kan? Coba pikir, guys, ya. Kalau dia ngomong gitu, orang akan ikut Musa. Tadi dia protes Yesus. Kenapa kamu nggak ikut pengikutku? Kan ada jalan lain namanya Musa gitu. Oh iya ya, tadi ya kan? Kacau kan? Nah makanya dia harus tegaskan, akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada sampai berapa melalui aku gitu. Lalu Musa, sekarang aku bro, melalui aku. Kalau kemarin bisa Musa gitu loh, guys. Sekarang kamu mau ikut Musa apa ikut aku sekarang jalannya nih gitu. Nah, jadi kalau orang milih Musa, ya kan, kalau orang pasti maksa lewat Musa, ya kan, berarti apa yang terjadi, guys? Nah itu ada pikirkan baik-baik, apa yang terjadi gitu. Itu aja poinnya sebenarnya, guys. Kebenaran. Jadi kebenaran satu-satunya itu adalah Yesus. Dan akulah hidup itu. Bukan jalan kebenaran salah satunya ya. Dia menggabung-gabung kalimat, guys. Yesus ya, nih, tidak ada sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya. Bukan kebenaran. Kalau kebenaran, ya memang Yesus kebenaran. Dan bukan hanya Yesus yang benar. Musa juga benar. Siapa lagi? Pengikutnya juga benar gitu. Jadi semua orang itu yang mengatakan kebenaran itu benar, guys. Itu loh. Kalau iman Yesus kebenaran, berarti yang salah tuh loh. Ya kan? Ibrahim salah, Abraham salah, Moses salah gitu. Jadi termin apa tidak ada yang sampai berapa melalui aku tuh adalah jalannya itu aja. Kebenaran hidup itu semuanya hidup. Nabi Musa hidup, Nabi lain juga hidup. Mereka juga kebenaran gitu. Tapi jalan yang waktu itu berlaku hanya Yesus. Jalan Nabi Musa sudah diganti Yesus gitu. Nah sekarang jalan Yesus diganti Muhammad. Kelar sudah, guys. Itu hidup yang kekal itu. Jadi ayat ini sungguh menyatakan siapakah Yesus sebenarnya, yaitu dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati. Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup mati, ya. Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati gitu. Sedangkan dia aja dihidupkan, guys. Ya kan? Dia aja butuh ibunya biar bisa hidup. Coba Anda pikir ya. Kalaulah ibunya tidak menyusui dia waktu kecil, tidak memberi dia makan dan minum, kalau dia tidak makan minum sama hidupnya, dia mati apa hidup? Ya, nggak mungkin dia acting dong. Aku pura-pura makan nih bro, pura-pura minum. Aku sebenarnya nggak perlu makan minum nih, kan nggak mungkin, guys. Ya kan? Aku pura-pura tidur nih bro, sekarang aku mau tidur gitu. Itu kan namanya acting. Nggak mungkin ada Tuhan berakting kan? Ini bukan menghina ya, guys. Ini kita ngomong logika aja, ya kan? Benar nggak? Saya nggak butuh apa misalnya, saya nggak butuh apa ya, apa ya, saya nggak butuh apa nih, ibaratnya saya nggak butuh tongkat lah, terus saya pakai tongkat, berarti saya acting dong gitu, ya kan? Ngapain saya acting juga, ngapain Tuhan acting gitu, pura-pura makan minum gitu, padahal nggak butuh kan? Itu loh dia berpikirnya, guys. Kalau anda mau gunakan akal saja sedikit, anda akan paham
Kalau Anda dalam apa namanya ini kesalahan yang sangat besar, guys. Benaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ini yang benar menurut Yohanes ayat yang ke-14. Ya itu sampaikan ibu tadi kan. Ibu tadi kan nyampaikannya memang gitu, tapi dia bahas trikot lengkapnya gitu dengan memakai bahasa logika, pemahaman bahasa yang benar. Bukan seperti Anda yang yang tadi tuh ngaco, guys, benar-benar ngawur, guys. Nggak ada di situ dikatakan Yesus tuh berkuasa menghidupkan orang, menghidupkan dan mematikan orang gitu kan. Sedangkan dia aja nggak berkuasa menghidupkan dirinya gitu. Apalagi mematikan dirinya gitu. Karena dia yang mematikan dia aja adalah ciptaannya gitu, guys. Luar biasa kan? Berarti ciptaannya berkuasa untuk mematikan penciptanya gitu kan. Luar biasa kan, guys. Ya, karena gini, guys, logikanya Tuhan tuh nggak bisa jangan lagi dimatikan oleh ciptaannya, disentuh pun nggak bisa gitu. Anda bayangkan raja yang berkuasa, ya, kalau raja berkuasa masih bisa dimatikan sama apa, tapi biar logikanya raja berkuasa tuh pasti punya pengawal, punya kekuatan, disentuh pun itu hampir mustahil. Beda dengan kalau Anda menyentuh orang biasa, bunuh orang biasa itu lain, tapi raja, guys, apalagi Tuhan loh. Tuhan bisa dibunuh sama ciptaannya, luar biasa, luar biasa gitu kan. Nah, itu buktikan dia bukan Tuhan, kan Tuhan nggak bisa dibunuh. Jadi gimana dia mau menentukan hidup dan mati kalau sedangkan dia aja kehidupannya ditentukan oleh para orang orang Yahudi dan Romawi nih, guys, yang membunuh dia gitu. Itu loh kayak berpikirnya. Ayat yang ke-6 bukan hanya sekedar tata ibadah seperti yang Ibu sampaikan. Mari kita lanjut ke video yang kedua. Alkitab itu bicara soal sejarah sebetulnya. Buku Perjanjian Lama soal sejarah panjang bangsa Israel. Di situ sebenarnya ada beberapa pertanyaan saya, kenapa sepertinya Allah sayang banget sama bangsa Israel tapi enggak sama yang lain gitu. Nah, Ibu ini bertanya, guys, itu orang cerdas tuh nggak mau terima mentah-mentah, nggak mau disuapin, dia akan nanya ini higienis nggak, halal nggak, sehat nggak. Itu orang cerdas. Orang nggak cerdas kayak Luli ini, ketika disuapkan, aku tanya gitu kan, nah, mau saya beli sendiri ya kan. Makanya dikit agak lucu, guys, tapi gimana kan, langsung lihap nih, guys. Kalau Ibu ini enggak dong, dia Ibu ngecek dulu nih, ini bener nggak nih disuapkan ini halal nih, bersih nggak nih, layaknya nih gitu kan. Itu orang cerdas tuh begitu, guys, nggak, dia tuh bertanya gitu pakai logika akal, nggak nerima gitu aja gitu kan. Bangsa lain selain bangsa Israel seperti bukan manusia gitu loh. Nah, itu semua pertanyaan itu akhirnya terjawab satu persatu. Bagaimana Alkitab itu ditulis, bagaimana bisa ada perubahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, sementara Yesus sendiri bicara bahasa Aramaik, ya kan, bahasa Ibrani. Tapi kemudian kenapa kitab tertua yang ditemukan itu berbahasa Yunani? Gitu, Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, itu kan kitab yang tertua yang ditemukan itu adalah dalam bahasa Yunani. Kenapa bahasa itu gitu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini sejarah panjang yang harus kita pelajari sebetulnya kalau mau mengerti kenapa, bagaimana, sehingga akhirnya pemahaman pun bisa sampai berubah sampai hari ini. Nah, di video yang kedua ini, Ibu tadi bilang bahwa ada perubahan dari bahasa Ibrani ke Yunani. Maksud Ibu tadi itu Yesus kan berbicara pakai bahasa Aramaik gitu, dia orang Yahudi, harusnya pakai bahasa Ibrani. Nah, kenapa kitab tertua justru ditemukan dalam bahasa Yunani, yaitu Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus gitu ya. Perlu diketahui bahwa Yesus pada waktu dia hidup, dia memakai 3 bahasa. Yang pertama, sebagai orang Yahudi, orang Israel, dia pasti tahu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani pada zaman Yesus hanya dipakai untuk mengajar di bait suci. Kemudian orang-orang Israel, orang Yahudi berbicara sehari-hari dengan orang-orang Yahudi juga memakai bahasa Aramaik. Yang ketiga, semua orang Yahudi pasti bisa berbahasa Yunani karena
Pada waktu itu mereka berada di bawah kekuasaan Romawi dan bahasa persatuannya adalah bahasa Yunani. Dan kenapa Injil ditulis? Bisa-bisanya bahasa persatuan adalah bukan bahasa nasional, guys, ya. Itu aneh sekali. Saya orang Indonesia, bahasa persatuan saya adalah orang bahasa Belanda. Ini kan klaim yang aneh, guys. Ini buktinya nggak ada lah dia ngomong gini loh, ya kan? Nah, Yesus katanya bisa 3 bahasa, bahasa Aramaik, Yunani dan Romawi. Ini buktinya mana gitu, ya kan? Ya sampaikan buktinya gitu, bicara apapun itu kan. Nah, kedua yang perlu dipahami itu kodek itu ditemukan seluruhnya ada bahasa Yunani. Ingat, seluruhnya, bukan sepotong-sepotong. Jadi Yesus berarti kalau gitu Yesus menyampaikan itu tok bahasa Yunani semua gitu, gak ada bahasa Aramaik karena memang terus ke bahasa Yunani gitu kan. Nah, logikanya Yesus kan ngomong kepada orang-orang pengikutnya, orang Yahudi dong, ya kan, pengikutnya itu orang Yahudi dong gitu kan. Nah, tadi si diri mengatakan kalau bicara sesama Yahudi pakai bahasa Yahudi. Nah, kok jadi beda? Berarti Yesus berarti ngomong dengan pengikutnya tuh yang orang-orang Yahudi tuh dengan bahasa Yunani gitu. Nah, ini ada ketidaksesuaian antara klaim dan kenyataan, guys. Ini makanya ini satu keanehan yang berusaha dia buat itu supaya kayak nggak aneh gitu. Karena ini jelas-jelas absurd, guys, aneh gitu. Ya, kita dijajah Belanda gitu, ya kan? Jajah Belanda gitu kan. Lalu kita berdagang sama orang Cina misalnya, ya kan? Nah, atau orang Arab misalnya. Nah, saya bisa anggap 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Arab atau Cina, dan bahasa Belanda gitu. Nah, saya akan memakai bahasa Indonesia, guys, kecuali kalau saya ngomong sama orang Belanda, ya kan. Nah, saya tidak akan ngomong bahasa Belanda sama orang saya, guys, gitu, ya kan. Saya punya murid saya orang Belanda, enggak, murid saya orang Indonesia. Yesus orang Yahudi apa orang Yunani, orang Romawi? Yesus lah orang Yahudi. Kenapa dia memakai bahasa Yunani juga gitu? Nah, itu ngaco di situ, guys. Jadi intinya adalah memang faktanya ibu tuh kata ibu tuh yang tertua tuh korek temukan dalam bahasa Yunani gitu, bukan bahasa ibu Yesus. Perkara apa itu bisa 3 bahasa itu tetap juga tidak menjelaskan, guys, gitu. Lalu dikatakan lagi bahasa persatuan adalah bahasa Yunani gitu. Kok bisa ya bahasa bangsa Israel persatuannya Yunani gitu? Sekarang aja Anda lihat tuh ya di Israel sana itu ya, mereka itu belum punya negara sendiri loh, guys, belum diakui lagi kan. Hanya mungkin Amerika ngakui cuman. Nah, mereka tetap memakai bahasa persatuan, bahasa Israel gitu, bukan bahasa Yunani gitu kan. Nah, makanya saya heran, guys, benar-benar ini dia berusaha untuk menutupi fakta dengan berusaha berakrobatik gitu, guys. Jadi sekali lagi betul benar ya. Dalam bahasa Yunani, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani karena supaya Injil bisa dengan mudah disebarkan di daerah kekuasaan Romawi. Jadi kalau Injil ditulis dalam bahasa Yunani, semua orang, tidak hanya orang Yahudi, tapi orang Yunani pun dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka bisa membaca Injil. Itu tujuannya. Nah, ini yang kacau, guys. Nah, coba J.K. Rowling ya, bikin buku Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Apakah dia membuat buku itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa lainnya agar mudah disebarkan? Enggak, guys. Anda kalau cek buku tulisan J.K. Rowling ya, yang dibuat oleh cetakannya, itu adalah ya dari bahasa Inggris gitu, guys. Nah, baru datang lebih lokal, ya kan, menerjemahkan gitu. Jadi ada buku asli, ada buku ini, tapi ini kan tidak langsung bahasa Yunani itu, guys, luar biasa gitu kan. Nah, jadi kalau asalnya mulai disebarkan, enggak, bahasa apapun itu semua gampang disebarkan, karena menyebarkan itu bukan tergantung dari bahasanya, tapi distribusinya, logistiknya, siapa yang ngantar, pakai apa ngantarnya, apakah pakai kuda, pakai keledai, pakai pasukan, pakai apa, itu yang ngomong tentang penyebaran. Bahasa nggak ngaruh sama sekali, guys, gitu. Nah, nanti ketika sudah sampai dari tujuan, ya kan, baru nanti diterjemahkan, tapi aslinya nggak hilang gitu. Dan itu yang bikin original tuh situ, guys, gitu, ya kan. Nah, jadi kalian tuh harus paham itu loh, sesuatu yang asli itu ya, itu harus ada yang aslinya ya. Jadi kalau dikatakan itu dalam bahasa Yunani, berarti aslinya kan
memang jadi dia mengakui sebenarnya ya. Tadi dia mengakui sebenarnya kalau itu memang dibuat dalam bahasa Yunani. Berarti kan aslinya sebenarnya nggak dalam bahasa Yunani sebenarnya. Cuma dibuat dalam bahasa Yunani. Berarti kan dialih bahasakan gitu kan. Nah, itu. Jadi bukan original lagi tuh berarti sebenarnya. Makanya kacau ininya guys gitu. Tadi makanya timbullah ego Aramia dan apa-apa dan sebagainya itu kan. Yesus padahal belum tentu ngomong itu. Karena kalau bahasa itu kalau diartikan pun kadang-kadang nggak pas guys gitu. Ya kan? Kayak contoh dalam syarat kata kami aja nggak pas itu, ya kan? Bisa artikan kami, makanya perlu penjelasan. Kok bisa kami? Kami itu berarti bukan jamak kalau dalam bahasa Arab gitu. Makanya ya ini bukti Alkitab itu sudah tidak otentik. Karena Yesus yang harusnya ngomong dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Yahudi, Aramaik, Ibrani, tiba-tiba keluar dalam versi Yunani gitu. Ingat di situ kata-kata Yesus tuh kebanyakan pada pengikutnya loh guys, ya kan? Dia bicara sama pengikutnya gitu loh. Kok bisa-bisanya dia bicara pada pengikutnya dalam bahasa Yunani, padahal bro kita ini mengaku tadi dia ngomong Yunani itu hanya kepada orang Yunani. Yesus ini loh, sama bangsa Israel tuh ya sama bangsa Israel kalau ngomong dalam bahasa Israel. Lalu kok bisa-bisanya bahasa Israel itu adalah bahasa Yunani? Ini yang kita aneh guys. Jadi di Juli ini nggak jujur, dia pun belum menyampaikan referensinya dari mana gitu kan. Nah itu dia poinnya guys. Dan kalau Ibu tadi sampaikan bahwa kodeks yang tertua adalah kodeks kitab yang tertua adalah kodeks Sinaiticus dan Vaticanus, Ibu salah gitu ya. Karena kodeks Sinaiticus saja yang ditemukan pada tahun 1859 di Biara Santa Katrina di kaki Gunung Sinai itu ditulis pada abad keempat, Bu, gitu ya. Nah, padahal ada kitab ataupun papirus yang ditemukan jauh sebelum itu. Contohnya papirus dengan kode 7Q5 atau papirus yang ditemukan di Gua Qumran, gua yang ke-7 yang memuat Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 52-53. Ini ditulis pada tahun 50 Masehi. Kemudian papirus P64. Jadi ini papirus juga ditulis dalam bahasa Yunani yang memuat potongan Injil Matius, ditemukan sebelum tahun 66 Masehi. Nah, intinya tetap dalam bahasa Yunani. Itu dia poinnya. Dan itu ditemukan ya, itu bukan pada zaman Yesus guys. Jadi nggak ada salah terima. Makanya kalau bandingkan Al-Quran jauh guys, jauh sekali. Al-Quran itu memang turun-temurun. Jadi datang Muhammad menyampaikan wahyu, dihafal, ditulis. Nah, terus turun-temurun itu. Kalau kita enggak, Yesus ngomong bahasa Ibrani ya. Anggaplah dia ngomong juga dalam bahasa, anggap benar itu kan. Dia ngomong dalam bahasa Yunani kepada orang Yunani. Tapi kok ya ditulis semua bahasa Yunani gitu. Nah, soalnya kan logikanya belang-belang gitu kan. Jadi yang apa adanya lah, Yesus ngomong dalam bahasa itu ya sampaikan. Dia ngomong apa ikutnya bahasa Israel, sampaikan dalam bahasa Israel. Nah, kita ngomongnya nih sampaikan bahasa Yunani, itu baru jujur namanya, nggak langsung diubah semua ke bahasa Yunani gitu loh. Dan ingat itu ditemukan loh guys. Beda, aku kan sama sekali nggak ditemukan, tapi betul-betul diwariskan turun-temurun. Itulah makanya terjaga keasliannya. Kalau nama suatu sudah ditemukan, makanya Anda bayangkan ya, ditemukan juga Injil Barnabas, tapi nggak diakui. Kenapa? Padahal sama-sama ditemukan. Ini namanya adalah kenapa saya sebut pilih-pilih guys. Ini ditemukan, cocok logikanya bukan logika dogmanya ambil. Barnabas temukan juga nih, nggak cocok logikanya buang. Itu namanya pilih-pilih. Padahal metode sama-sama ditemukan. Itulah kacaunya kalau metode ditemukan guys. Loh. Makanya metode yang benar tuh, yang original itu adalah turun-temurun. Ya, disampaikan turun-temurun. Makanya itulah kenapa Allah sampaikan di Al-Qur'an ya, kalau dia tidak kalau kita bertemu itu nggak terjaga. Kenapa? Karena nggak ada proses waris memaris gitu guys. Ya, nggak ada. Semua ditemukan. Anda bayangkan gini misalnya nih. Saya punya misalnya saya nulis buku misalnya, saya ngomong ya kan, saya ngomong dalam bahasa Indonesia kan, nah, tiba-tiba lalu ada yang nulis, nah
nulis dan saya hafal, lalu sampaikan turun-temurun ke anak cucu saya, ke teman-temannya gitu kan. Nah, dibandingkan yang kedua, ya kan. Nah, saya ngomong nih misalnya nih, tapi tidak ditulis, ya. Lalu tiba-tiba saya udah begini, udah meninggal saya, tiba-tiba berapa waktu kemudian ada penemu ditemukan, ini ada kitab misi Bobby, tapi dalam bahasa Belanda. Apa iya itu kitab saya gitu? Kok dalam bahasa Belanda gitu kan? Nah, ditemukan lagi malah. Ada nggak bukti itu memang kata-kata saya? Ya kan? Ada nggak itu bukti kata saya gitu, papirus itu? Apalagi dalam bahasa Belanda gitu. Nah, itu aja, jadi metode berbeda guys. Makanya itu sebenarnya kenapa kitab-kitab sebelumnya itu ya itu tidak terjaga karena metodenya seperti itu guys. Makanya Allah jaga cuma Quran, makanya proses warisnya jelas gitu. Dari Nabi berfirman, bagaimana berfirman, Nabi menyampaikan firman ya atau wahyu, ya kan, dihafal, catat jelas sampai sekarang. Itu berarti terjaga guys. Itu makanya Quran itu betul mengklaim kalau yang cuma Quran yang terjaga keasliannya, karena ada proses yang runut, penghafalan, tulisan dan turun-temurun langsung diserahkan itu guys. Turun-temurun. Kalau kita tidak ditemukan, ada yang terputus guys. Jadi antara Yesus ngomong dengan ditemukan itulah terputusnya itu. Jadi ini memang tak betul kata-kata Yesus gitu kan, ke dalam bahasa Indonesia semua. Apa buktinya? Koneksinya di kesini apa gitu? Itu logika berpikirnya seperti itu guys. Jadi ceritanya seperti itu Bu. Kenapa Injil kemudian semua kitab dalam perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, bukan pergantian bahasa, bukan pergeseran bahasa, bukan, karena memang ditulis dalam bahasa Yunani. Oke, kita lanjut ke video Terus lagi, yang nulis bahasa ini siapa? Anggaplah dia mungkin kata itu tulis pada zaman Yesus, bukan bukti nggak ada, karena itu ditemukan kan. Nah, dulu aja Yesus dimusuhi sama Yunani dan juga Romawi. Yang kan lagi sama Yunani dan Romawi, orang Yahudi dia musuh dia kan, rabi-rabi itu kan. Nah, apa mau musuhnya menuliskan kata-kata dia gitu? Nah, masuk akal guys. Kayak saya menyampaikan ajaran Islam di Indonesia. Penjaya saya agama beda dong, Yunani Romawi kan agama beda tuh guys, ya. Agamanya bukan agama, ya kan yang percaya Yesus gitu kan. Saya menyebarkan agama Islam di Indonesia. Belanda baru nangkap saya udah musuh bersama antara Belanda sama menir-menir sama apa lagi yang antik-antik Belanda, orang Indonesia yang membelot itu kan. Nah, apa urusannya mereka nulis kata-kata saya? Mereka aja nggak percaya sama saya, mereka yang musuh saya gitu. Nah, itu makanya siapa nulis dalam bahasa Yunani gitu? Orang Yunani sama orang Romawi nggak percaya Yesus gitu, orang Yahudi juga nggak percaya Yesus gitu kan? Siapa nih itu guys? Itu pertanyaannya harus kritis kan? Harus kritis dalam hal ini. Nggak bisa kita terima mentah-mentah guys. Kritis. Jadi umat terus kritis itu bertanya gitu kan. Siapa yang nulis dalam bahasa Yunani? Sedangkan yes, yang murid Yesus itu adalah orang Yahudi gitu, ya kan? Nah, mereka sampaikan dalam bahasa Yunani. Buat siapa coba? Orang Yunani nggak percaya sama Yesus. Orang Romawi nggak percaya sama Yesus gitu. Rabi nggak percaya sama Yesus gitu, ya kan? Nah, urgensinya apa gitu? Untuk memudahkan penyebaran gitu, ya kan? Sedangkan dia aja nggak dipercaya, gimana mau menyebar gitu? Kayak saya nih misalnya nih, saya diburu Belanda nih, diburu menir, diburu antek-anteknya gitu kan, orang Indonesia membelot. Lalu saya ngomong nih, murid saya orang Indonesia menuliskan, langsung dituliskan dalam bahasa Belanda gitu. Dan mulai sebarkan ke orang Belanda gitu. Orang Belanda yang mana? Orang Belanda mana gitu kan? Yang ada saya malah ketahuan gitu kan. Karena kata-kata saya diekspos, karena saya sembunyi gitu. Jadi saya memang kasih pesan penting tentang perang itu baru ini surat gitu. Tapi karena ketika saya ngajarkan itu kan saya harus aman itu. Kebebasan saya nggak bisa dideteksi, tidak boleh terlalu vulgar gitu. Karena ketika orang Belanda baca, Van der Hoven gitu kan, ini orang ngomong apa gitu. Karena dia ngerti yang dibaca dia gitu kan. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia dia nggak ngerti tuh. Ini orang nulis apa gitu kan. Ini poinnya seperti itu guys, logika berpikir ya. Ketiga, Kita bisa melihat bahwa orang Kristen merayakan Natal sedemikian rupa ya,
sedemikian megah dan mewahnya. Sementara Yesus sendiri nggak pernah loh ngajarin, nggak pernah nyuruh loh, nggak pernah menyuruh merayakan ulang tahun, tidak pernah menyuruh merayakan, apalagi merayakan hari kelahiran dia. Itu nggak pernah. Yang ada perintah tuh ingatlah akan aku, kemudian masalah perintah tuh yang ada Yesus katakan ingatlah akan aku, kemudian untuk perjamuan kudus. Itu yang ada, yang diperintahkan di Alkitab. Tapi kalau perayaan Natal nggak pernah ada. Dan yang makin meyakinkan saya waktu itu untuk hijrah adalah di akhir tahun kedua itu, tahun Desember 2014, saya mengantar anak-anak merayakan Natal di sekolah minggu mereka. Di situ saya membaca di mading gereja, waktu itu di gereja saya ditulis sejarah perayaan Natal. Dan memang di situ disebutkan bahwa sejarah perayaan Natal sebetulnya adalah sinkretisme ya, perayaan gimana caranya pada zaman dulu orang Romawi pingin supaya ajaran agama Kristen masuk, tapi di situ ada budaya yang merayakan kelahiran Dewa Matahari. Nah ini dipadukan gimana caranya supaya Yesus yang jadinya dirayakan, tapi tetap merayakan hari kelahiran Dewa Matahari, yang sebenarnya artinya dari situ kita sebetulnya bisa menyimpulkan bahwa perayaan Natal itu sebetulnya ya perayaan hari kelahiran anak Dewa Matahari jadinya sebetulnya. Nah, video yang ketiga ini adalah alasan yang klasik, tuduhan yang biasa oleh orang-orang Muslim. Ini ciri khasnya Umi Irena Handono yang menuduh bahwa Yesus nggak mengajarkan murid-muridnya untuk Ibu tuh membaca sejarah Natal di mading, ya di gereja, di sekolah minggunya gitu. Jadi Anda mengatakan ini fitnah itu, ini jurus klasik. Orang langsung membaca literasinya guys gitu. Jadi kalau itu ada memang bagus berarti gereja, jujur gitu kan. Dan jujur saya ya sampaikan ya, Natal ini ya guys ya, itu ya mainstream umat Kristen nggak percaya sama Natal sebenarnya. Ya nggak percaya sama Natal, apalagi sama Sinterklas itu. Nggak ada dulu Sinterklas itu guys. Dalam zaman Yesus nggak ada Sinterklas itu, ya kan. Nah, jadi sekali lagi ya banyak juga umat Kristen itu yang mempercayai Natal, cuman mereka merayakan karena ya sudahlah gitu, udah tradisi kan, aja gitu kan. Nah, itu yang Anda harus banyak belajar karena hal itu gitu. Saja yang Muslim tahu belajar gitu, masa ada yang sebagai Kristen nggak tahu kan itu kan? gitu ya, saya balik aja. Kenapa kalian juga merayakan Maulid Nabi? Bukankah ada pro dan kontra di dalam Islam tentang Maulid Nabi? Ada yang mengatakan Nabi sudah merayakannya terlebih dahulu. Ada yang mengatakannya 500 tahun kemudian baru dilakukan. Bahkan juga ada yang pro dan kontra. Bisa dilakukan, ada yang bilang Maulid Nabi adalah bidah. Nah, ini dia menyamakan Islam itu. Makanya kalau Anda ngerti Islam, Anda tidak akan ngomong gitu. Jadi kita bedakan ya nih. Hari kelahiran Nabi, Maulid Nabi ya, itu pertama ya beda sama Yesus ya. Masalahnya adalah Yesus Tuhan kan. Tuhan kok punya hari lahir. Punya. Tuhan itu kan seharusnya nggak, jadi beda lah. Yesus Tuhan tapi Muhammad Nabi. Ya wajar Nabi sama manusia biasa gitu yang ada tanggal lahirnya, wajar ya Kak. Yesus Tuhan gitu. Yang pertama, yang kedua, ya pakar-pakar Alkitab juga itu meyakini Yesus nggak lahir tanggal 25 Desember gitu. Tapi kira-kira bulan Agustus atau September itu guys, bukan bulan Desember gitu. Itu ada pakarnya yang ngomong gitu. Dan memang dia meneliti dari waktu itu ya, lihat dari ayat Alkitab, dia teliti, oh kok bunyinya begini, berarti nggak bulan ini harusnya nih. Dan ada kajian tuh guys, mengenai Yesus tuh kira-kira bukan lahir Desember, tapi kira-kira Agustus September gitu guys, bukan Desember gitu. Itu ada kajiannya gitu. Nah, memang kita ketahui tanggal 25 Desember adalah Dewa Matahari, kelahiran Dewa Matahari. Kok bisa sama gitu? Kok bisa sama Yesus lahir sama dengan Dewa Matahari gitu? Ya kan? Nah, dari itu yang buat adalah orang Romawi, ya kan? Makanya nggak heran sekarang Anda lihat pusat Kristen di mana? Di Romawi. Romawi menyembah siapa? Dewa Matahari. Itu semua benang merah yang harus Anda pakai akal untuk menemukan benang merahnya guys itu. Dewa Romawi disembah oleh orang Romawi, Dewa Matahari.
ya kan? Pusat Kristenan ada di Romawi. Udah klop itu loh, ya kan? Nah itu ya, jadi dan ya Yesus tidak pernah ngomong tentang Natal, guys. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu dia ketika dia hari lahirnya itu dia berdoa. Dia jadi umat Islam itu ya merayakan itu dengan berdoa gitu. Bukan seperti yang kalian bayangkan merayakan dalam hura-hura gitu. Kalau ada umat Islam lakukannya itu bukan yang Nabi contohkan. Nabi itu ketika dia merayakan miladnya ya itu dia berdoa gitu. Berdoa itu yang beliau ajarkan itu. Makanya umat Islam tengok kalau Nabi ada nggak umat Islam berpesta? Nggak ada. Kami Nabi itu merayakan kalian Nabi itu kami berdoa. Mendoakan Nabi, mendoakan diri kami juga dan lain sebagainya gitu. Beda kalau kan Natal itu kan berpesta gitu. Berpesta. Ya kan bahkan ya ada yang minum anggur malah, ada yang mabuk kan. Nah, ada yang pakainya buka auratnya gitu, guys. Nah, pakai kado-kado lagi apa semuanya gitu. Ada juga yang memewahan segala, guys gitu. Nah, intinya adalah beda, jangan samakan dengan Islam gitu. Makanya Anda nih nggak cocok apa analoginya gitu. Larinya ke Islam lagi kan? Jelas kita bahas tentang Kristen saat ini. Itu masalah gitu. Kan lalu Anda lari ke Islam. Sedangkan Anda ngerti tentang Islam gitu kan. Kalau ibu tadi ngerti tentang Islam dia. Ya kan? Karena dia pernah di situ. Gitu loh logika pikirnya. Urusi ajalah ini, yang mana yang benar ya, karena ada pro kontra di dalam kalian. Nah, saya mau Nah, mana yang benar ya? Itu pendapat itu sah-sah saja gitu. Ya kan? Nah, ada orang yang ini, ada yang tidak gitu kan. Nah, kenapa? Karena gini, apa namanya? Kayak gini satunya misalnya nih. Gampangnya lah misalnya kayak ada fans sama pengagumnya. Ada yang yang di kaum itu belum ngomong dia. Lah ya kan ulang tahun saya ya kita kalau yang ulang tahun sah-sah saja. Yang penting dia tidak melarang, guys, itu poinnya gitu. Dia tidak marah, itu poinnya. Tapi kalau Tuhan aneh benar, hari lahir Tuhan dirayakan itu membuat orang mualaf, guys. menjelaskannya mengenai sejarah Natal. Memang Yesus tidak memerintahkan umatnya untuk merayakan hari kelahirannya. Ini adalah sebagai bentuk sukacita kami atas kelahiran Sang Juru Selamat. Oleh karena itu kami merayakan hari kelahirannya. Dan apakah Natal itu hari kelahiran Dewa Matahari yang diadopsi oleh gereja? Ini ngasal ngawur. Karena Coba ada jawab. Pusat Kristenan di mana? Di Romawi atau Israel? Nah, itu kita udah bisa lihat, guys. Nah, tadi dia juga belasan kan? Tadi dia kenapa Alkitab diubah dari bahasa Yunani? Ya kan? Untuk mempermudah penyebaran kan? Sama ini rasanya kalau begitu dia pakai logika itu. Jadi dia nggak bisa setengah-setengah, guys. Kenapa? Ya, dijadikan karena gini. Orang Romawi udah biasa tanggal 12 Desember itu menyembah Dewa Matahari. Tiba-tiba mereka ngadopsi ajaran Yesus itu Tuhan itu. Nah, itu orang tidak ada lagi menyembah Dewa Matahari kan? Tidak ada lagi orang buat perayaan tanggal 25 kan? Makanya udah sekalian aja Yesus lahir tanggal 25. Biar tanggal 25 yang biasa ada perayaan tetap ada perayaan. Itu logika berpikirnya, guys, gitu. Biar mudah. Jadi orang tuh mau merayakannya karena tanggal 25 juga gitu kan. Cuman diubah dari Dewa Matahari sekarang merayakan kelahiran Yesus, guys. Itu politiknya gitu loh, logika berpikirnya. Makanya pusat Kristen ada di Romawi, bukan di Israel, guys. hari kelahiran Dewa Matahari baru dirayakan oleh orang Romawi itu abad keempat atau tahun 400 Masehi, Bu. Orang Kristen sudah merayakan Natal sejak abad pertama, hanya tanggalnya berbeda-beda. Oleh karena itu, kalau kita membaca, Ya itu namanya nggak merayakan Natal kan, tanggalnya sama gitu loh. Aduh, gimana sih? Gini logika sederhana ya. Ada Dewa Matahari dari Romawi yang lahir tanggal 25 Desember. Lah, anggap mereka merayakan kelahiran Yesus. Tanggalnya beda-beda. Berarti kan mereka masih ragu sama tanggalnya, guys, gitu. Maka saya nggak heran ada yang mengkaji itu sebenarnya tanggal bulan Agustus September gitu, bulan Desember. Nah, makanya daripada beda-beda gitu kan, dibuatlah sama ke tanggal 25. Biar sama-sama kelahiran Dewa Matahari. Gitu logika berpikir, guys. Ngerti nggak?
Karena sebenarnya beda-beda kan, itulah politik. Makanya tepat semua dikatakan itu. Ini bukan menyinggung masalah merayakan apa tidak gitu. Anggaplah mereka merayakan itu, ya, merayakan itu, ya. Nah, cuma sebutannya kayaknya bukan Natal ya. Karena apa namanya? Saya nggak tahu apa sebutannya ya. Mungkin mereka merayakan, tapi bukan Natal. Mereka merayakan di hari-hari berbeda gitu kan. Karena kita tahu Natal cuma 12 Desember ya. Nah, karena penguasa Romawi lihat ya, mereka kok karena mereka kan menggantikan kita nih ya. Kita memakai adopsi nih, ajaran Yesus Tuhan gitu kan, menuhankan Yesus itu. Makanya Konsili Nikea kan memutuskan Yesus Tuhan kan. Itu kan Konsili Nikea itu kan diadakan oleh Kaisar Romawi. Nah, makanya dibuat mereka supaya sama dengan matahari yang beda-beda tuh jadikan 12 Desember. Itu guys poinnya gitu. Itu aja di Juli nggak paham gitu kan. Padahal itu sederhana loh guys padahal. Didaskalia Apostolorum, pada tahun 160 Masehi, para pemimpin gereja berkumpul untuk membahas tentang Natal. Supaya seragam tanggalnya tidak beda-beda, maka diputuskanlah Natal jatuh pada tanggal 20. Iya, biar sama, sekalian sama kelahiran Dewa Matahari, selesai. 9 bulan Kia, bulan orang Mesir, atau mereka yang memakai penanggalan bulan. Tapi penanggalan Kia tadi itu 29 tanggal bulan Kia, jika dikonversi ke penanggalan Gregorion atau penanggalan yang kita pakai sekarang ini, jatuh pas tanggal 25 Desember. Nah, itu dia, sama tadi bahasa Ibrani dikonversi jadi bahasa Yunani. Pas kan jadinya kan, itu guys. Ngepaskan itu yang kita curigai gitu loh. Masa dia nggak paham sih yang politik gitu kan? Jadi sebelum Natal, Dewa Matahari tanggal 25 Desember yang dirayakan oleh orang-orang Romawi pada abad keempat, abad pertama, orang Kristen sudah merayakan Natal. Jadi kalau ngomong jangan ngasal, harus pakai bukti. Makanya kalau baca buku yang banyak, mainnya yang jauh, supaya nggak ngasal ngomongnya gitu ya. Mari kita Nah, sebagian Kristen waktu zaman itu ya, umat Kristen zaman itu mereka ya, itu malah mengherankan gitu. Kenapa dicari-cari tanggal kelahirannya gitu guys, dipas-paskan gitu kan. Nah, mereka tidak percaya kayak saksi Yehova dan beberapa lainnya gitu, ya kan. Nah, mereka menganggap itu tradisi dari kaum kafir ya. Karena mereka dulu biasa kayak Raja Herodes, Firaun itu merayakan hari lahir gitu guys. Nah, ini mereka menganggap seperti itu gitu. Ya, ini ada hubungan Islam loh. Ini khusus dari umat waktu itu gitu kan. Jadi kalau yang bawa Islam ya, Islam lain lagi ceritanya. Karena kalau Islam kan nggak ada sama Kristen gitu kan. Nah, jadi poinnya adalah dan juga ada ini guys, hari kelahiran Yesus juga ada yang melakukan karena gini. Desember kita ketahui ya, Israel itu jatuh musim dingin ya, musim dingin gitu, bahkan udah masuk ke suhunya tuh udah 5 sampai 13 derajat gitu. Nah, jadi di situ waktu di Lukas itu ya, di ayat Lukas itu dikatakan waktu Yesus lahir itu para gembala sedang mengembalakan domba gitu. Nah, bagaimana bisa ya orang mengeluarkan domba di suhu dingin 5 sampai 13 derajat Celcius itu guys, gitu loh ya kan. Karena orang domba itu biasanya kalau musim dingin ya disimpan lah gitu kan, dikandangkan biar hangat, bukan malah dilepas. Rumput pun dingin gitu guys, gitu loh. Ini berbahaya bukan hanya bagi domba, juga bagi manusianya gitu. Jadi makanya banyak pakar mengatakan seharusnya itu Yesus itu bulan Agustus September gitu, itu lebih masuk akal. Makanya kan beda-beda itu kan, karena memang tidak ada yang, karena semuanya nggak ada yang sama gitu guys, beda-beda gitu. Lalu berusaha disamakan ketika zaman itu kan, bapak gereja mana gitu kan. Jadi mereka dari disatukan ketika zaman Kaisar Romawi itu gitu kan. Jadi sekali lagi guys ya, ini semua adalah ada hubungan sama politik gitu. Kenapa juga? Karena itulah makanya gereja pusat Kristen itu ada di Romawi.
ya kan? Karena itu orang Romawi nyembah dewa matahari, itu poinnya guys. Sebelum Natal, Dewa Matahari tanggal 25 Desember yang dirayakan oleh orang-orang Romawi pada abad keempat, abad pertama, orang Kristen sudah merayakan Natal. Jadi Bukan semua orang Kristen ya, hanya 2 gereja waktu itu di Mesir. Banyak yang tidak, saksi Yehova tidak, jalan itu saya lupa guys apa dan saya dari Kristen Yahudi juga tidak gitu kan. Jadi nggak semuanya gitu loh, mereka nggak sepakat gitu guys, itu poinnya gitu kan. ngomong jangan ngasal, harus pakai bukti. Makanya kalau baca buku yang banyak, mainnya yang jauh supaya nggak ngasal ngomong. Ya itu, Anda slogan itu gitu. Anda mainnya cuma di situ aja kan. Kalau ibu ini sudah main di Kristen dan main di Islam gitu. Jadi ibu ini lebih jauh main pada Anda gitu. Dan dia membaca kan, membaca gitu. Dia membaca bahkan mading ada di sekolah tadi kayak sekolah minggu tadi gitu. Jadi sekali lagi ibu ini membaca, dia mainnya jauh gitu. Kalau Anda mungkin membaca itu aja, ibu udah baca banyak gitu guys ya kan, membaca Quran juga, membaca yang lain juga, yang bahkan itu lagi yang ayat yang mau di apanya itu juga dibacanya ulang lagi kan sampai 2 tahun loh guys gitu. Jadi katakan ibu nih kurang membaca atau kurang jalan jauh gitu, dia udah jauh jalan daripada Anda malah gitu kan Ya gitu ya. Mari kita lanjut ke video selanjutnya. Gitu, tidak pernah diajarkan di Alkitab, dan itu semakin meyakinkan saya bahwa apa yang diajarkan di gereja. Oh ya, sampai lagi ya, coba Anda buka Alkitab ya, itu nggak ada ditemukan kata-kata Natal guys, apalagi terjemahan bahasa Indonesia ya. Coba Anda cari, ada ketika Natal, nggak ada guys, yang ada cuman kelahiran Yesus gitu ya, yang ada kelahiran Yesus itu aja, nggak ada kata-kata Natal di situ gitu loh. Itu loh poinnya. Kalau itu begitu penting, kenapa nggak ada di Alkitab gitu guys? Itu loh logikanya guys. Banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus di dalam Alkitab gitu loh. Contoh lain yang mudah adalah Yesus tidak pernah mengajarkan kita berdoa untuk melipat tangan. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa, doa Bapa kami pun Yesus katakan doa Bapa kami kok gitu kan, nggak melalui tidak dalam namanya atau berdoalah kepadaku. Yesus nggak pernah bilang berdoalah kepadaku. Nah, video selanjutnya mengatakan ibu tadi bahwa apa yang diajarkan gereja banyak yang tidak sama dengan apa yang diajarkan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan kita Bentar. Ini ya, saya potong dia. Bukti contoh ya, saya bisa kasih contoh satu ya. Yesus katakan, ajarkan ya, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Kok bisa gereja mengatakan Tuhan Yesus kita? Udah beda kan? Yesus bilang, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita guys. Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Kok bisa gereja mengajarkan Tuhan Yesus kita dan adalah Trinitas? Bukan Esa, Trinitas, satu-satunya Tuhan gitu. Jadi beda memang, itu baru prinsip dasar loh. Nah, belum lagi yang lain kan. Nah, kita dengarkan dulu guys. doa melipat tangan gitu. Apa sih Bu yang berbeda dari yang diajarkan oleh Yesus gitu ya? Yesus tidak mengajarkan orang Kristen berdoa dengan melipat tangan. Betul, yang mengajarkan orang Kristen berdoa melipat tangan itu guru sekolah minggu Bu gitu ya. Nah, orang Kristen itu nggak ribet dengan gerakan-gerakan berdoa gitu. Berarti kan ibu tuh benar. Jadi memang gereja itu tidak menyontoh yang Yesus lakukan. Ingat, Yesus pernah berdoa dalam keadaan sujud. Yesus bersujud dan berdoa. Ya. Sujud dan berdoa dalam Getsemani guys. Siapa yang sekarang katanya yang sujud dan berdoa? Umat muslimin. Kenapa umat Islam yang meniru Yesus gitu? Karena umat Islam pengikut Yesus. Ya. Sayangnya kami tidak hidup di zaman Yesus. Jadi umat Islam ikut Yesus, yang umatnya Nabi Yesus itu. Nah, kalau kami umat yang hidup zaman Nabi Muhammad, kami ikut umat Islam yang ikut Nabi Muhammad. Jadi ada umat Islam yang ikut Nabi Yesus, ada umat Islam yang ikut Nabi Muhammad gitu. Ikut sama-sama Nabi Muhammad sujud, Yesus sujud gitu. Kenapa Kristen doanya nggak sujud gitu? Ini penting loh guys. Jadi apa yang diajarkan itulah kita lakukan gitu kan. Jadi kalau dikatakan orang Kristen nggak ribet gitu kan,
Justru gak ribet kalau nyontoh gitu. Yesus sujud doa, tinggal contoh kan gak ribet gitu. Daripada begini, coba. Berarti ini sama yang mengatakan, kami sembarang aja lah, yang penting bebas itu. Biasa juga sih, tapi kan contohnya ada gitu. Kenapa nggak contoh gitu guys? Tinggal contoh. Yesus kan contoh kan sujud. Tinggal contoh susah amat gitu kan. Lebih milih bebas itu, kami bebas gitu. Akhirnya nanti kalau bebas ya orang aneh-aneh nanti, nggak ribet. Coba kalau bilang ya, kalau doa nggak, kalau nggak ada contoh kayak Islam kan jelas nih doa terus nih ini contoh yang suruh contohkan. Nah kalau nggak ada contoh, nanti orang buat doa macam-macam gimana? Ya suka-suka dia gimana? Ada yang beginilah, ada yang beginilah gitu kan, atau gimana lah. Kenapa? Karena bebas gitu. Makanya ambil contoh tuh penting. Ya sudah, contohkan sujud berdoa kepada Tuhannya di Taman Semani. Tinggal nyontoh susah. Jadi justru ini klaim aneh guys. Orang gak ribet tuh tinggal nyontoh. Ada contohnya, kecuali ada contoh, oke. Contohnya ada loh. Tinggal nyontoh kan apa susahnya gitu. Gak ribet nyontoh itu guys. Ya, entah ibu mau mengepalkan tangan, melipat tangan, mau menengadahkan tangan, mengangkat tangan, menurunkan tangan, boleh. Ibu mau begini juga boleh. Kita sekarat di kamar, di kasur. Iya. Ada kalau doanya gini gimana? Gitu doanya. Atau begini doanya. Jadi dia aja membatasi nih. Coba deh nggak? Dia pasti tidak akan ngasih contoh yang begini gitu kan, atau begini. Pasti tidak bakal gitu. Karena itu absurd gitu guys. Dia pasti contoh yang normal-normal ya gini. Umat Muslim juga begitu. Umat Muslim juga sekarang juga gitu kan. Nah, umat Muslim juga berdoa dalam hati. Misalnya, umat Muslim juga begini gitu. Tapi kan contohnya ada gitu. Jadi orang tahu batasannya gitu. Coba dia pasti kan contohkan apa begini doa itu, ya kan? Atau gini doa tuh pasti nggak ada. Itu poinnya guys sih. Jadi udah ada contoh masalahnya, kecuali nggak contohkan gitu kan. Itu poinnya gitu loh. Kini boleh. Doa kita tetap didengar. Yang dilihat oleh Tuhan itu bukan gerakan tanganmu, tapi ketulusan hatimu. Jadi itu Bu. Nah, berarti kalau gitu bilang sama Yesus. Ketika Yesus sujud itu teman Getsemani bilang sama dia gitu kan. Bro, ini ngapain kamu sujud? Yang dilihat Tuhan tuh bukan sujudmu ini loh. Yesus tuh sujud tuh kemarin tuh sia-sia ya teman Getsemani itu ya. Karena Biblia mengatakan itu nggak penting. Yang dilihat Tuhan itu. Jadi untuk apa Yesus sujud di taman Getsemani berdoa? Kalau itu nggak penting. Ya, kenapa? Coba saya tanya. Beliau kan harusnya gini aja, simple gitu kan. Yang paling simple kan begini nih, doa gitu kan. Tapi beliau sujud guys, sujud itu bukannya enteng juga gitu. Orang-orang tua sakit pinggang gimana? Makanya sujud dalam Islam itu diajarkan Nabi itu mengajarkan ada yang lutut dulu, ada yang tangan dulu gitu guys. Karena nggak semua orang agak susah guys, apalagi orang tua orang sakit gitu kan. Nah Yesus melakukan itu sujud gitu. Nah kalau itu nggak penting, bilang sama Yesus, bro, kamu ngapa sujud nih bro? Nggak penting tuh bagi kata Yuli gitu. Yang penting isi doanya gitu. Jadi orang yang contoh itu nggak, berarti beliau tuh ngapain man ya kalau sujud itu ya, nggak penting gitu kan. Nah, maksudnya ya. Dan kemudian Yesus nggak pernah bilang berdoalah kepadaku gitu ya. Ya Yesus memang nggak pernah bilang berdoalah kepadaku, tapi Ya berarti kan ibu tuh benar tadi. Yesus nggak pernah katakan berdoa kepadaku. Yesus nggak pernah Yesus tuh nggak pernah ngajarkan doa dengan lipat tangan. Itu kan benar semua gitu. Di mana salahnya gitu loh. Itu logika berpikirnya guys. doa dalam namaku gitu ya. Kenapa berdoa harus dalam nama Yesus gitu loh pertanyaannya Bu ya. Siapakah Yesus hingga doanya akan dikabulkan jika berdoa di dalam namanya? Ayo, siapa? Tentu dia Tuhan kan, bukan manusia. Dia kan jalan, ya berarti pakai nama dia juga gitu loh. Kan dia bilang jangan percaya kepada Allah juga percaya kepada aku gitu. Ya pakai nama dia, pakai nama Allah juga gitu loh. Dia jalan loh ya kan. Percayalah kepada Allah dan juga kepada aku gitu. Percaya dua-duanya gitu guys. Sama kayak Imam mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Percaya Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Percaya kepada Nabi Muhammad juga percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus gitu. Gitu loh logika berpikirnya gitu kan. Jadi dalam namaku ya, dengan namaku itu sebagai perantara gitu. Itu loh meminta. Dalam Islam itu namanya apa guys ya?
Kayak kita berdoa, kita kan memakai Nabi Muhammad juga gitu, ya kan? Kita mendoakan Nabi Muhammad gitu kan. Nah, kita juga intinya adalah itu biasa gitu, bukan berarti dia Tuhan gitu, ya kan? Yang penting tujuan doa itu pada siapa? Kepada, kan ibu tuh bilang kepada. Dan ingat ya, ini bertentangan sama ayat Matius. Saya pakai lagi Matius ayat pasal 7 ayat 21-23. Yesus katakan ya, pada hari takhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah berbuat dengan namamu, mengusir dengan namamu, dan melakukan banyak kebaikan dengan namamu? Nah, ini orang-orang yang diklaim oleh Yuli. Apa dia katakan pada mereka? Nyerahkan semua di hadapanku, aku tidak mengenal kalian, wahai pembuat kejahatan. Berarti Yesus sedang mengajarkan itu sebenarnya. Makanya ini ayat aneh gitu, kalau berdoa dalam namaku gitu. Siapa yang membaca ayatnya guys, berdoa dalam namaku gitu. Itu mungkin bukan kata-kata dia gitu kan. Tapi ini aneh, bertentangan sama Matius tadi gitu. Kok bisa orang yang menyebut dia Tuhan, berbuat demi namanya, mengusir dengan namanya, dan melakukan banyak kebaikan dengan namanya, diusir dia gitu. Hanya kalian semua hadapanku, dan dikatakan dia tidak mengenal mereka. Aku tidak mengenal kalian, wahai pembuat kejahatan. Bahkan dilabeli sebagai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena berani-berani melakukan apa yang tidak pernah diajarkan Yesus gitu, ya kan? Itu poinnya guys. Biasa kan? Nah, dari sini saja sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ibu, kebingungan ibu ini sudah dijawab gitu ya. Dan saya langsung saja ke video yang Apa yang jawab? Apa yang jawab? Ya, apa yang jawab? Coba apa yang jawab? Ini pengakuan halu guys, semu. terakhir. Gitu. Jadi udah saya makin yakin bahwa saya harus melangkah ketika saya menyadari bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan. Yesus sepenuhnya manusia sepenuhnya. Dia memang utusan Allah, memang utusan Allah dia memang. Jadi ya karena dia utusan Allah ya sudah, untuk apa gitu? Untuk apa saya menyembah? Itu saya sedih sekali waktu. Ya, untuk apa kita menyembah utusannya? Ya kita sembah tuh yang mengutusnya gitu loh. Ya Bu ya, yang sembah siapa Bu? Ya mengutusnya. Ngapa kita sembah utusannya yang diutus gitu? Presiden ngutus menteri, presiden ngutus Pak Luhut misalnya. Ya kita presiden kan Jokowi, bukan Pak Luhut gitu loh guys. Itu logikanya. Ngapa kita sembah menuhankan utusannya? Ya kita sembah yang kita tuhankan yang mengutusnya guys, itu Allah tadi gitu loh. Itu loh kita berpikir. Ibu ini cerdas ibu ini. Bulan Januari, Februari, saya pikir ya Allah, saya nyembah siapa ya? Saya nyembah apa ya selama ini gitu. Waktu itu umur saya sadar lah. Waktu itu ibu udah mikir nanti. Saya selama ini nyembah manusia gitu dan nyembah anak manusia. Padahal Allah mengatakan kan, Allah bukanlah manusia juga bukan anak manusia. Berarti Allah bukanlah Yesus. Karena Yesus adalah manusia dan anak manusia guys. Itu poinnya. Itu loh. 40 tahun ya. Saya pikir hampir selama 40 tahun saya menyembah apa ya gitu. Nah, di dalam video yang terakhir ini tadi bilang bahwa Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan. Saya merasa tertipu selama ini, katanya. Ya, pasti nanti kalau ditanya acuannya mana, Yohanes 17 ayat 3 gitu ya. Padahal sudah saya jelaskan berkali-kali, Yohanes 17 ayat 3 justru menguatkan ketuhanan Yesus gitu ya. Yesus Banyak ayatnya, bukan cuma itu gitu. Bukan cuma dia jalan hidup, dia juga mengatakan ya, di mana-mana nabi itu dihormati gitu. Jadi dia katakan kan, demikianlah mereka mengenal engkau sesuatu Allah yang benar, ya engkau ya bukan aku ya, karena aku tuh Yesus, berarti dia bukan Allah yang benar. Ya, bukan satu-satunya Allah tadi. Nggak ada, berarti kalau ngomong satu-satunya nggak ada itu 3 dalam 1, nggak ada guys. Ya, tunggal ya tunggal, mana ada tritunggal coba, 3 dalam 1. 3 ya 3, tunggal ya tunggal. Kamu anak berapa? Saya anak tunggal. Kamu anak 3 ya? Saya anak tunggal. Kamu anak kedua ya? Saya anak tunggal. Berarti orangnya nggak paham. Kamu anak berapa? Anak ketiga. Oh, berarti kalau anak ketiga dia punya kakak 2 lagi. Kamu anak berapa? Saya anak kedua. Berarti punya kakak 1, adik 1. Kamu anak berapa? Saya anak pertama. Berarti dia punya adik di bawah dia. Selesai. Tapi kalau dikatakan kamu anak berapa? Saya anak tunggal. Ya udah stop. Berarti dia bukan 3 dalam 1. Berarti dia tunggal gitu guys. Gitu loh gue pikir. Jadi 3 1 itu dipisah dengan tunggal itu dipisahkan gitu loh. Bukan disatukan. Itu kan jadi absurd ya guys. itu memang utusan, tapi dia tidak hanya utusan. Gelar Yesus itu banyak. Dia itu utusan juga, Mesias juga, Raja juga. Utusan juga, Mesias juga, Tuhan juga. Wow. Tuhan utusan.
Tuhan diutus ya. Tuhan itu kan yang mengutus itu. Dia kan ada dua ini. Utusan tuh diutus loh guys, bukan mengutus. Kalau ngomong utusan, berarti beliau diutus. Ada yang mengutus itu. Yang mengutus bukan Yesus, yang mengutus Allah. Selesai. Yesus diutus. Utusan yang diutus gitu. Itu dia, ya kan? Nah, nabi juga, imam juga, ada banyak guru juga gitu ya. Banyak gelarnya Yesus, bukan hanya utusan. Kalau dia utusan saya juga setuju gitu, karena memang dia diutus. Dia adalah sang firman yang diutus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. sang firman artinya juru bicara, sama kayak juru bicara presiden gitu. Bukan presidennya, juru bicaranya guys. Sama kayak Yesus adalah sang firman. Itu gelar dia. Kenapa disebut sang firman? Karena dia mau menyampaikan yang firman Allah. Saya sebagai jalan, ya. Tujuannya Allah itu. Allah sebagai tujuan mengutus jalannya kepada kita agar kita bisa sampai pada Allah tadi gitu. Nah, apa tugasnya jalan tadi? Ya, membuka supaya orang lewat ke dia sampai ke Allah. Nah, dan tugasnya jalan itu ya berarti dia diutus gitu. Karena jalan terus dibentang gitu kan. Makanya diutus dia. Nah, jadi sampaikan itu yang Allah mau gitu kan. Nah, itu makanya jadi. Dan juga katakan ya, dikatakan Allah ya, kepada siapa kamu hendak menyamakan, mengumpamakan, membandingkan sehingga kami sama gitu. Itu jelas. Jadi Allah itu bukan jalan, bukan nabi, bukan utusan. Karena kepada siapa kamu membandingkan, menyamakan, mengumpamakan sehingga kami sama? Kepada jalan, kepada utusan, kepada nabi. Gak ada yang sama dengan Allah guys. Yang sebanding sumpah Allah gak ada gitu. Allah juga bukan manusia, juga bukan anak manusia, sehingga ia berdusta atau dia menyesal guys. Kelar sudah gitu. Yesus adalah manusia dan dia punya sifat menyesal dan juga pernah berdusta. Waktu dia bilang muridnya, pergilah kalian ke sana, ya kan? Apa katanya dia? Tiba-tiba dia menyusul gitu. Nah, itu berarti dia berbohong kan? Itu guys, dia berdusta gitu. Nah, ada juga beberapa, jadi intinya adalah dia juga menyesal gitu. Menyesal telah menyuruh muridnya beli pedang. Nah, ujungnya pedang nggak pakai kan gitu kan, karena dia tahu nggak ada gunanya. Karena yang datang menangkap dia itulah para Yahudi dan Romawi itu lawan sama muridnya, akan jadi pertumpahan darah. Makanya dia nyesal. Nah, apa sih saya suruh murid saya beli pedang, itu nggak ada gunanya juga gitu kan. Itu poinnya guys. Saya dan juga ibu dan kita semuanya gitu. Betul, kalau ibu merasa ditipu ya itu urusannya ibu kalau merasa ditipu. Saya nggak merasa ditipu selama ini. Bapak ibu yang dengar video ini juga mungkin nggak merasa ditipu juga. Ya pertanyaannya kok hanya ibu? Nggak hanya ibu, mualaf lainnya juga gitu. Bukan hanya ibu itu aja, mualaf tuh banyak loh guys. Nah, kenapa ibu tuh merasa tertipu? Karena dia menggunakan akal pikirannya. Dia merasa ada yang aneh, dan dia bukan cuma merasa aneh, dia mempertanyakan, dia mengkaji, membaca gitu guys, menelaah. Kalau orang ini tidak gitu, dia tidak merasa aneh, tidak mengkaji gitu kan, dia hanya menerima mentah-mentah. Bro gini bro, oke, imani saja, kalau dalam dosa, oke, itu kan dogma Kristen gitu. Makanya nggak heran, mualaf itu adalah orang-orang yang cerdas, yang mereka itu berpikir, mereka tuh mempertanyakan, mereka nggak puas dengan ketidaklogikaan, ketidaknalaran. Mereka menggunakan logika dan nalar mereka, sehingga mereka berpikir dan mereka mengkaji sesuatu yang aneh yang masuk akal bagi mereka. Nah, jadi mereka ini bukan tipe orang yang nggak cocok orang malam ini dengan dogma itu guys. Imani saja tuh nggak cocok ya. Itu orang-orang yang cocok dengan dogma itu ya di Yuli, Luis Prasetyo gitu. Makanya heran ada mualaf dan ada di Yuli dan Luis Prasetyo gitu. Karena memang dalam pikirannya beda. Ada orang yang memakai dogma imani saja, ada orang yang enggak. Imani saja nggak bisa. Kalau bertentangan sama akal nggak bisa imani saja. Harus dipertanyakan gitu loh logika berpikirnya guys. Yang merasa ditipu. Ya mungkin kami ini imannya kurang benar kali ya, percayanya kurang sungguh-sungguh kali ya gitu ya. Jadi ini yang dapat saya sampaikan dan dapat bukan masa percaya kurang sungguh gini guys ya. Kita kalau iman tuh artinya percaya. Ini penting lagi pelajarannya. Saya pernah buat videonya sebenarnya. Apa itu iman tuh percaya? Iman percaya itu harus pakai logika dan akal gitu. Anda nggak bisa berkata saya percaya, saya beriman tanpa Anda meyakini dengan akal Anda gitu. Contoh, ada wanita dua, ya wanita dua nih, ya.
Anda ya, yang pertama adalah istri Anda yang udah Anda kenal bertahun-tahun nih. Anda tidur sama dia, bercanda sama dia, apa masak makan bareng sama dia, kemana-mana sama dia gitu kan, hidup sama dia lah gitu kan, punya anak gitu kan. Nah, satu lagi dengan cewek, tahu tentangnya, karena nggak kenal kan. Anda nggak tahu sifatnya seperti apa, nggak tahu apapun tentang dia, karena belum kenal. Tapi si Anda kenal. Kepada siapa Anda percaya? Kepada istri Anda apa kepada orang itu, cewek tadi? Kalau Anda katakan, saya percaya sama cewek tadi, berarti Anda imannya, percayanya buta. Tapi kalau Anda percaya sama istri Anda, benar. Kenapa? Karena Anda sudah tahu bagaimana dia. Itulah iman, guys. Nah, dia akan memilih iman itu yang dia yakin gitu, percaya gitu kan, ini baik ini gitu. Jadi dia tuh dan dia gini, kayak gini kan, percaya. Misalnya ada tukang obat nih, saya bisa apa namanya tukang obat ya, tau lah apa yang tukang obat ya. Misalnya dia mengklaim nih, saya bisa terbang ke gunung gitu kan, saya bisa ini itu gitu kan. Nah, Anda pikir masuk akal nggak gitu? Nah, bagaimana dokter? Dokter mengatakan saya bisa menyembuhkan penyakit loh. Caranya dengan kasih apa, dengan vitamin segala macam. Mana Anda percaya? Dukun atau dokter? Coba. Coba. Yang mana masuk akal? Dokter atau dukun? Kalau Anda katakan percaya sama dukun, berarti Anda imannya percayanya buta. Karena itu nggak bisa dijelaskan pakai ilmu medis, ilmu kedokteran gitu kan. Karena dukun itu kan tidak meneliti, guys. Dukun itu tidak meneliti. Tidak mengkaji, tidak meneliti gitu. Hanya berdasarkan sistem percaya aja kan. Nanti kamu apa ya, bawa keluaran kampung ya, bawa ini itu ya gitu. Ini gimana kajiannya gitu? Ada nggak jurnal ilmiahnya? Jurnal ilmiah pemakaian telur kampung 3 itu jelasnya gimana? Nggak ada jurnal ilmiahnya. Tapi kalau dokter ngomong, kamu sakit flu nih, kalau sakit flu nggak boleh keluar rumah, nanti kamu menyebar. Nah, kita baca jurnalnya, oh ternyata mengenai ada namanya virus ini gitu. Ada kajian ilmiahnya gitu. Jadi kita bicara sama dokter kan, sama kayak tadi. Kalau agama itu nggak bisa menjelaskan dengan logika gitu kan. Jadi keanehan-keanehan itu ya, dan orang tua tertipu gitu kan. Nah, itu hak dia gitu kan, dan itu hak lu juga tertipu. Tapi faktanya ibu dan para malah tertipu. Berarti dia beriman dengan benar, percaya dengan benar gitu. Karena dia percaya dengan menggunakan akalnya, nggak main percaya gitu aja gitu. Maka iman itu ada dua, guys, iman buta atau iman yang benar. Iman benar itu pakai akal, logika. Kalau dia tidak make sense, nggak logis, nggak pantas dia beriman pada hal itu, guys gitu. Ya kan, benar nggak? Kayak contoh lah, kita menyembah kerbau misalnya, atau menyembah harimau. Logikanya nggak ada tuh, nggak bisa dijelaskan gitu kan. Kenapa nyembah harimau, nyembah kerbau gitu? Ya nyembah aja gitu kan, bisa gitu. Kenapa nyembah Allah? Ada penjelasannya. Kenapa nyembah Yesus? Ada penjelasannya. Tapi cek dulu penjelasannya logis apa tidak gitu. Itu dia guys. Gitu kan. Jadi ya mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sudah cukup lama guys ya. Ya karena saya memang suka ngulang-ngulang sih. Tapi ya itu penting karena kalau nggak diulang kita nggak hafal guys. Jadi dalam setiap podcast saya itu memang saya sering mengulang agar menjadi tertanam di dalam kepala Anda gitu. Jadi lain kali kalau ada video apa lagi, Anda pasti akan tahu saya kan ke situ lagi larinya gitu. Ini video ini semacam refreshing gitu. Jadi pengulangan itu penting ya. Kalau Minangnya itu ya Allah bisa karena biasa. Suatu yang ulang-ulang hafalan itu penting gitu. Sehingga menjadi refleks dan menjadi tertanam dalam diri Anda. Kalau jadi Anda tuh nanti akan mengerti gitu. Jadi ketika saya bahas video apa Anda cepat paham. Karena saya ulang-ulang terus gitu kan. Nah, sama kayak guru mengajarkan hal yang mengulang pada murid-muridnya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.